Bumi bermandikan cahaya matahari setiap hari. Setiap hari kita menyalakan dan mematikan sumber cahaya yang berbeda secara otomatis, bahkan tanpa memikirkannya. Tapi bayangkan suatu hari, kamu sedang santai mematikan lampu lalu tertidur dan terbangun di era yang sama sekali berbeda. Mari kita lihat bagaimana hal itu bisa terjadi dan apa hubungannya dengan cahaya. Fisika kuantum itu cukup gila. Sementara fisika klasik itu seperti sebuah film yang diproyeksikan dari awal hingga akhir, dunia kuantum itu sendiri memiliki kemampuan untuk mengambil kendali jarak jauh dan memanipulasi adegan yang kamu tonton. Menarik dan misterius. Katakanlah kamu memiliki saklar lampu biasa yang bisa menyala atau mati. Itu seperti bit biasa di komputer yang dapat berada dalam salah satu dari dua keadaan, 0 atau 1. Namun dalam komputer kuantum ada jenis saklar khusus, saklar yang disebut qubit. Tidak seperti bit biasa, sebuah qubit dapat berada dalam berbagai keadaan pada saat yang bersamaan. Bisa 0, 1, dan semua keadaan diantaranya. Seperti menyalakan dan mematikan lampu secara bersamaan. Ya, alam semesta kita memiliki aturan yang aneh. Sifat misterius ini yang disebut superposisi memungkinkan kita melakukan sesuatu yang luar biasa baru-baru ini, membalikan waktu. Setidaknya dalam sebuah eksperimen kecil dengan komputer kuantum. Waktu itu musim gugur tahun 2022, dua kelompok ilmuwan, satu dari Oxford dan satu lagi dari Wina, memutuskan untuk melakukan eksperimen aneh. Mereka bermain-main dengan komputer kuantum untuk membuat program yang dapat membalikan waktu. Mereka mengambil sebuah elektron kecil dan mencoba membuatnya mundur ke masa lalu hanya dalam waktu sepersekian detik. Ini seperti memecahkan segitiga bola biliar, di mana bola-bola tersebut berubah dari temperatur menjadi kacau dan kemudian secara ajaib berbalik arah. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu tentang perjalanan waktu. Sayangnya, kita tidak yakin apakah hal itu mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Para ilmuwan memecahkan beberapa angka dan menemukan bahwa jika kita mengamati 10 miliar elektron terlokalisasi setiap detik selama usia alam semesta, kita hanya akan melihat hal seperti ini terjadi satu kali. Dan elektron tersebut hanya membutuhkan waktu sepersekian detik untuk kembali. Jadi, mereka tidak menciptakan mesin waktu. Mereka hanya berhasil menciptakan simulasi ini dalam komputer kuantum. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Semakin besar simulasinya, semakin kompleks dan kurang akurat. Dalam percobaan, kita hanya menggunakan satu qubit dan kita berhasil membalikan waktu. Dalam pengaturan 2 qubit, para ilmuwan hanya dapat membalikan waktu 85% kasus. Dan dalam pengaturan 3 qubit, itu turun menjadi 50% dengan lebih banyak kesalahan. Jika kita terus menambahkan lebih banyak qubit, kita tidak akan bisa melakukan hal ini. Ditambah lagi, keberhasilannya tergantung pada jumlah informasi yang dapat disimpan oleh sistem. Sebagai contoh, teleportasi seseorang hampir tidak mungkin dilakukan karena manusia memiliki begitu banyak informasi di dalamnya. Tapi sayangnya, tidak ada mesin waktu sejauh ini. Tapi ada beberapa kemungkinan penggunaan dari penemuan ini. Membalikan keadaan qubit dalam prosesor kuantum dapat membantu memperbaiki kesalahan selama pengembangan. Semacam kontrol Z kecil dalam kehidupan nyata. Jadi, ini adalah langkah kecil menuju penemuan yang lebih menarik di masa depan. Sebagai contoh, baru-baru ini mereka mendemonstrasikan hal kecil yang gila lainnya, mengirim cahaya ke masa lalu. Cahaya bukanlah sekadar cahaya. Cahaya memiliki kekuatan super yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Orang Yunani kuno percaya bahwa mata kita memancarkan sinar penglihatan. Sir Isaac Newton membuktikan bahwa dia salah ratusan tahun kemudian ketika dia melakukan eksperimen dengan prisma. Prisma memecah cahaya putih murni menjadi palet yang indah. Dan begitulah cara kita mengetahui bahwa cahaya sebenarnya terdiri dari banyak warna yang berbeda. Bertahun-tahun kemudian, para ilmuwan belajar lebih banyak lagi bahwa cahaya adalah gelombang. Dan bahkan kemudian pada abad ke-20, kita menemukan paradoks terakhir bahwa cahaya adalah gelombang dan partikel, keberadaan ganda dalam satu foton. Dan semakin banyak kita belajar tentang cahaya, semakin banyak hal gila yang kita temukan. Pada tahun 2016, para ilmuwan berhasil membekukan cahaya pada waktunya.
Mereka menempatkan foton, partikel cahaya terkecil, dalam awan atom yang sangat dingin. Dengan demikian, mereka berhasil menghentikannya. Sekali lagi, untuk sesaat, tapi fakta bahwa hal itu mungkin dilakukan saja sudah luar biasa. Kemudian, para ilmuwan menjadi lebih berani lagi. Mereka memutuskan untuk mencoba tidak hanya membekukan cahaya, tapi juga memindahkan arahnya pada waktunya. Mereka mengambil kristal khusus dan melewatkan foton melaluinya, hingga memulai apa yang disebut pembalikan waktu kuantum. Hasilnya, foton mulai bergerak ke masa depan dan masa lalu secara bersamaan. Keajaiban sains di balik hal ini melibatkan dua prinsip kuantum, superposisi dan simetri kuantum. Kita telah menyebutkan prinsip pertama. Prinsip ini memungkinkan partikel-partikel kecil berada dalam berbagai keadaan sekaligus. Sekarang prinsip kedua mengatakan bahwa bahkan jika kamu membalikkan partikel seperti cermin, partikel akan tetap mengikuti hukum yang sama. Dengan menggabungkan semua ini, para ilmuwan menciptakan sebuah foton yang menentang gerak maju waktu yang biasa terjadi. Tapi lagi-lagi, belum ada yang wow. Pembalikan waktu ini hanya bekerja untuk partikel tertentu, bukan untuk seluruh manusia. Dan bahkan jika itu berhasil bagi kita, memundurkan waktu seseorang bahkan untuk 1 detik saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan energi yang sangat besar. Namun fakta bahwa kita bisa mengubah kecepatan cahaya dan membuatnya berubah arah sudah sangat menakjubkan. Para ilmuwan sudah melihat beberapa aplikasi yang mungkin untuk hal ini. Sebagai contoh, para peneliti Harvard mengusulkan cara keren bagi pesawat ruang angkasa untuk melesat melintasi ruang angkasa dengan kecepatan cahaya dengan menumpang supernova. Biasanya, perjalanan ke bintang lain membutuhkan energi yang sangat besar. Tapi para ilmuwan ini punya ide yang sangat liar. Mereka berpikir pesawat ruang angkasa bisa memanfaatkan peristiwa alam, seperti bintang yang melesat sangat cepat dan meteor yang melesat dari supernova untuk mencapai kecepatan super cepat. Ini mirip dengan cara kapal layar menangkap angin. Peradaban yang lebih maju bisa memanfaatkan semburan energi ini untuk mempercepat laju pesawat ruang angkasa. Bayangkan sebuah pesawat ruang angkasa keren dengan layar surya atau magnetik yang memanfaatkan kekuatan ledakan supernova. Layar-layar ini dapat menggunakan tekanan radiasi matahari untuk bekerja, sehingga kita tidak memerlukan mesin atau bahan bakar tradisional. Selain itu, konsep layar ini jauh lebih ringan dan lebih murah untuk diluncurkan ke luar angkasa dibandingkan dengan pesawat ruang angkasa biasa. Tim ini sedang mengerjakan layar cahaya yang dipercepat oleh laser untuk mencapai 20% kecepatan cahaya. Mungkin kedengarannya tidak terlalu cepat, tapi itu adalah kecepatan yang gila. Mimpi mereka adalah membantu umat manusia untuk melakukan perjalanan cepat ke Alpha Centauri hanya dalam waktu 2 dekade. Bukankah menakjubkan betapa banyak hal yang bisa kita lakukan dengan cahaya? Dan tidak hanya dalam imajinasi kita. Mari kita lanjutkan ke pencapaian yang lebih praktis. Baru-baru ini, sebuah perusahaan kamuflase Kanada bernama Hyperstealth Biotechnology Corporation telah membuat jubah ajaib yang sebenarnya. Jubah tembus pandang ini tidak membutuhkan sumber daya apapun, setipis kertas, dan tidak akan menguras kantong. Hyperstealth membayangkan sebuah dunia di mana bahan ini bisa menyelubungi orang, kendaraan, kapal, pesawat ruang angkasa, dan bahkan seluruh bangunan. Ini masih dalam tahap prototipe, tapi sudah bekerja dengan baik. Mereka menamai teknologi luar biasa ini Quantum Stealth. Teknologi ini membelokkan cahaya sedemikian rupa sehingga dapat membuat objek menghilang dari pandangan. Teknologi ini dapat membuat objek hampir tidak terlihat, tidak hanya dalam spektrum yang terlihat, tapi juga dalam ultraviolet, inframerah, inframerah gelombang pendek, dan bahkan dapat melakukan pemblokiran spektrum thermal. Teknologi ini bekerja berkat lensa lentikular, yakni lembaran bergelombang dengan lensa yang melengkung keluar. Apabila ditumpuk dengan cara tertentu, lensa ini membiaskan cahaya pada berbagai sudut, menciptakan bintik-bintik yang menghalangi cahaya dan menyembunyikan objek di balik materi. Sayangnya ini tidak memberikan efek tembus pandang sepenuhnya, tapi mungkin suatu hari nanti kita akan mencapainya jika kita terus mengusahakannya. Jika kamu bersembunyi di baliknya, ini akan terlihat seperti kaca yang agak kotor atau buram, tapi kamu tidak akan terlihat.
Jika kamu meletakkan selubung ini di depan tubuhmu, kamu akan terlihat seperti kepala yang melayang. Kemajuan ilmiah sedang berjalan gencar-gencarnya. Mungkin suatu hari nanti, kita akan dapat membalikan waktu tidak hanya untuk partikel cahaya kecil, tapi juga untuk seluruh manusia. Sampai saat itu tiba, mari kita nikmati jubah tembus pandang kita dan tetaplah penasaran. Selama lebih dari 3.000 tahun, topeng emas Pharaon Tutankhamun tersembunyi di lembah para raja. Artefak yang tingginya sekitar 54 cm ini menunjukkan betapa terampil dan artistiknya orang Mesir kuno. Namun tidak ada yang menyangka bahwa Sinar X akan mengungkap rahasia terbesarnya. Raja Tut adalah penguasa terakhir dari keluarganya selama dinasti ke-18. Dia naik tahta pada usia 9 tahun, tapi hanya memerintah selama 10 tahun sebelum meninggal secara mendadak. Kalau boleh jujur, pada masa Mesir kuno, dia dilupakan oleh para penguasa setelahnya. Makamnya tak dianggap penting bagi mereka, bahkan para perampok makam pun melupakannya. Mungkin terdengar agak menyedihkan, tapi itu berita baik untuk kita. Karena telah terlupakan, makamnya menjadi terawetkan dengan baik. Sementara makam-makam lain di lembah para raja dijarah, makam ini tetap tersegel dan tak tersentuh. Jadi, ketika ditemukan pada tahun 1922, ada lebih dari 5.000 benda berharga di dalamnya. Hal ini membuat Tutankhamun menjadi selebritas instan dan salah satu Firaun paling terkenal saat ini. Di antara harta karun itu, ada satu yang paling menakjubkan, topeng emasnya. Topeng ini kabarnya persis menyerupai wajah sang raja, atau setidaknya dimaksudkan begitu, tapi kita akan bahas nanti. Tujuan dari representasi wajah yang akurat ini adalah untuk memastikan jiwanya akan mengenalinya di alam baka dan kembali ke tubuhnya yang telah dimumikan. Dalam kepercayaan Mesir kuno, ini akan memungkinkannya untuk terus hidup di alam baka. Detail topeng ini jelas terlihat sangat sulit dibuat, tapi orang-orang tidak menyadari betapa rumitnya topeng ini sampai bertahun-tahun setelahnya. Pemindaian Sinar X pertama masker ini dilakukan tahun 1967. Saat itu, alasan utama pemindaian ini bersifat praktis, yaitu konservasi. Topeng itu akan dibawa ke Paris untuk pameran, dan ini kali pertama topeng itu meninggalkan Mesir. Pemindaian akan bantu melacak perubahan apapun selama pameran berlangsung. Tambah lagi hasilnya bisa memberi petunjuk tentang bagaimana topeng itu dibuat. Tapi pada saat itu, mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari betapa rumit konstruksinya. Pengrajin emas Mesir jelas tidak menggunakan teknik penyolderan modern. Jadi bagaimana cara mereka membuat topeng ini? Foto ronsen baru yang diambil tahun 2007 memberi beberapa jawaban. Ternyata orang Mesir tidak menggunakan emas murni atau 24 karat. Topeng itu terbuat dari emas 23 karat yang berarti dicampur dengan bahan lain. Jadi para ahli menemukan bahwa lembaran emas mengandung sedikit tembaga, logam berwarna coklat kemerahan. Ini mungkin dilakukan untuk membuat bahannya lebih fleksibel dan lebih mudah dibentuk. Mereka kemudian membentuk lembaran emas dengan memanaskan dan memalunya berulang kali. Namun ada satu rahasia lagi di dalam topeng yang baru terungkap pada tahun 2015. Setahun sebelumnya, staf di Museum Mesir di Kairo sedang mengerjakan pajangan topeng ini ketika janggut panjang topeng itu tidak sengaja terlepas. Teori lainnya adalah bahwa janggut tersebut menjadi longgar seiring waktu dan jatuh begitu saja. Apapun itu, fakta bahwa janggut Raja Tut lepas menyebabkan banyak tekanan. Bagaimanapun juga, kita bicara tentang salah satu atraksi wisata terbesar di Kairo. Jadi, para ahli harus menangani masalah ini dengan cepat. Proses restorasi dimulai dengan merekam secara detail kondisi topeng. Untuk ini, mereka harus melakukan pemindaian 3 dimensi penuh terhadap artefak tersebut. Dan, secara tidak sengaja, mereka menemukan sesuatu yang sangat menarik di dalam topeng itu. Di dalam janggut, ada sebuah tabung emas. Sebuah struktur menarik yang kemungkinan besar digunakan orang Mesir untuk menempelkan janggut ke bagian topeng lainnya. Dan itu sekali lagi membuktikan bahwa proses pembuatan topeng ini bahkan lebih rumit dari perkiraan para ahli. Misteri tidak berhenti sampai di situ. Ingat saat kami menyebutkan bahwa topeng ini dianggap menyerupai wajah Raja Tutankhamun dengan sempurna? Itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Beberapa teori populer menyatakan topeng itu tidak dimaksudkan untuknya dan sebenarnya dibuat untuk orang lain. Sebuah penelitian yang diterbitkan tahun 2015 menunjukkan bahwa topeng ini awalnya dibuat untuk seorang Firaun wanita, yaitu ibu tirinya.
Raja Mesir yang terkenal dan cantik, Nefertiti. Petunjuk terbesar berasal dari tulisan pada topeng. Sekilas, topeng itu tampak seperti milik Tutankhamun, tapi setelah diteliti lebih lanjut, para peneliti menyadari ada hal lain yang tertulis di bawah nama Raja Tut. Stempel nama kerajaan tampaknya telah diubah, dan aslinya ada tulisan yang diterjemahkan menjadi Ratu Nefertiti. Ada fitur lain dari topeng emas Raja Tut yang terlewatkan selama bertahun-tahun yang menambah misterinya. Seperti yang disebutkan tadi, para ahli percaya ia tidak terlalu dihormati oleh firaun-firaun setelahnya. Dan salah satu petunjuk yang membuat para arkeolog berpikir demikian adalah telinga yang ditindik pada topengnya. Beberapa peneliti percaya bahwa Raja Tutankhamun tidak akan memakai anting setelah tumbuh besar. Jadi, menurut teori mereka, saat meninggal pada usia 18 tahun, dia seharusnya tidak digambarkan dengan telinga yang ditindik. Hal ini juga mendukung gagasan bahwa topeng tersebut awalnya adalah milik Nefertiti, atau mungkin milik seseorang yang bahkan tidak memiliki hubungan dengan Raja Tut. Tapi topeng itu bukan satu-satunya sumber misteri. Faktanya, seluruh makamnya penuh dengan teka-teki. Baru-baru ini para sejarawan menemukan sebuah tanda bahwa tempat di mana Raja Tut seharusnya dimakamkan diubah pada saat-saat terakhir. Selama bertahun-tahun, para ahli bertanya-tanya kenapa seorang firaun yang memerintah selama 9 tahun berakhir di makam yang begitu sederhana. Jika dibandingkan dengan kemegahan makam firaun lainnya, makamnya tampak sederhana. Gagasan bahwa seorang raja seperti Tutankhamun memiliki tempat peristirahatan yang biasa-biasa saja tidak sesuai dengan kekuasaan dan posisi pentingnya di Mesir kuno. Lantas, apa yang terjadi? Rupanya, ini mungkin ada hubungannya dengan penggantinya, Firaun Ai. Setelah Raja Tutankhamun wafat, para peneliti percaya Ai memastikan untuk menghapusnya dari sejarah Mesir. Jadi salah satu teori menyatakan bahwa dia mungkin berada di balik keputusan cepat untuk menempatkan jasa Raja Tut di makam yang lebih kecil dan sederhana. Ketika para ahli melihat makam Ai sendiri, mereka menemukan sesuatu yang menarik. Ada dinding besar yang dipenuhi lukisan babun. Ini jenis karya seni yang sama dengan di makam Tutankhamun. Sepertinya orang yang sama mungkin memilih karya seni untuk kedua makam tersebut. Desain dan dekorasi kedua makam ini hampir sama, yang menunjukkan ada tangan yang sama di balik keduanya. Namun ada satu perbedaan utama, makam Ai cocok untuk seorang raja. Makam Ai jauh lebih besar dan lebih mengesankan, meskipun gaya dan karya seninya mirip dengan yang terlihat di makam Tutankhamun. Jadi, teori ini menunjukkan bahwa Ai yang memutuskan apa yang akan dimasukkan ke dalam kedua makam itu. Karena Tut meninggal secara tiba-tiba di usia muda, makamnya yang megah tidak selesai tepat waktu. Biasanya Firaun mulai membangun makam mereka saat masih hidup untuk memastikan semuanya sempurna. Namun Tut meninggal dunia saat baru berusia 18 tahun, jadi tidak ada cukup waktu. Ai mungkin mengambil keuntungan dari situasi ini dengan memesan makam yang lebih kecil untuk Tut dan menyimpan yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Para ahli percaya teori ini menjelaskan kenapa makam Tutankhamun sangat sederhana dan bagaimana Ai berhasil menghapus memori tentangnya dari sejarah dengan mudah. Pada akhirnya, kisah topeng dan makam Raja Tut penuh dengan misteri dan intrik. Setiap penemuan baru memberi penjelasan lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun lalu. Namun satu hal yang pasti, masih banyak yang bisa diungkap dari rahasia Mesir kuno. Dan Raja Tutankhamun akan terus membuat orang-orang tertarik selama bertahun-tahun yang akan datang. Ada gelembung plasma misterius yang mengambang di sekitar piramida Giza. Meski kedengarannya aneh, yuk kita perjelas satu hal, tidak ada sesuatu yang berbau luar angkasa yang terjadi di sini. Gelembung plasma adalah anomali cuaca yang terbentuk di lapisan atmosfer bumi yang disebut ionosfer. Ini adalah lapisan tak kasat mata yang mengelilingi planet kita yang membentang sekitar 80 hingga 643 km di atas permukaan bumi, tepat di tepi ruang angkasa. Di lapisan ini, matahari yang merupakan tenaga panas raksasa pada dasarnya memasak gas, memecahnya menjadi partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut plasma.
Disinilah letak sisi menariknya. Pada malam hari, terutama di dekat Khatulistiwa, partikel bermuatan ini terganggu dan ketika sekumpulan partikel tersebut tiba-tiba lenyap pada waktu yang sama, maka akan membentuk apa yang kita sebut sebagai gelembung plasma. Bayangkan seperti sebuah kantong besar yang kosong di mana plasma hilang atau jumlahnya berkurang, tapi fenomena ini baru dianggap sebagai gelembung plasma jika terjadi dalam skala besar, biasanya sekitar 100 kilometer. Jika kamu sudah mengepak kopermu untuk ke Mesir dan telah memasang teropong untuk melihat ujung piramida, maaf ya, aku harus bilang kita nggak bisa melihat gelembung plasma ini dengan mata telanjang. Itu semua terjadi jauh di atas kepala kita, sama sekali tidak terlihat oleh kita. Para ilmuwan harus menggunakan peralatan khusus seperti Latitude Long Range Ionospheric Radar atau LLARIT untuk mendeteksi gelembung-gelembung ini. Teknologi canggih ini membantu para peneliti melacak dan mengamati pergerakan serta pembentukan gelembung plasma secara real time. Pembentukan ini bisa dipicu oleh badai matahari. Hal ini membawa kita ke bulan November 2023 ketika badai matahari yang mengesankan terjadi. Dalam skala 1-5, badai matahari yang satu ini diklasifikasikan sebagai G3 yang dianggap sebagai peristiwa kuat. Badai matahari terjadi ketika bintik matahari yang pada dasarnya adalah area yang lebih dingin dan gelap di permukaan matahari melepaskan semburan energi ke ruang angkasa. Suar ini memicu beberapa badai geomagnetik di bumi. Meskipun ini mungkin terdengar seperti kiamat, tapi hal ini tidak terlalu mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Bahkan, ini merupakan berita bagus bagi para pengamat langit karena badai matahari menciptakan aurora yang menakjubkan dengan cahaya utara yang terlihat sampai ke selatan Yunani dan Turki. Namun, badai khusus pada tahun 2023 ini juga memiliki konsekuensi lain yang menarik. Badai ini menyebabkan gelembung plasma terbesar yang pernah terekam oleh radar Tiongkok. Fenomena ini sangat besar sehingga mencakup wilayah yang jauhnya mencapai piramida Mesir dan kepulauan Midway di Samudra Pasifik. Nah, itu jarak yang sangat jauh dan merupakan masalah besar bagi ilmu pengetahuan, dan itu karena gelembung plasma merupakan ancaman yang terus berkembang bagi teknologi modern. Para ahli mengatakan gelembung plasma dapat mengganggu komunikasi satelit dan sistem GPS. Jadi kalau kamu menggunakan Google Maps atau Waze dan tiba-tiba tidak tahu di mana kamu berada, gelembung plasma mungkin penyebabnya. Bagus, sekarang kita tahu apa yang terjadi dengan gelembung yang terdeteksi di atas piramida Giza. Tapi ada hal yang lebih aneh lagi di dalam konstruksi kuno ini. Ternyata piramida Agung Giza memiliki kemampuan untuk memusatkan energi elektromagnetik di dalam interiornya. Beberapa tahun yang lalu, sekelompok peneliti memutuskan untuk melihat apa yang akan terjadi kalau mereka mengambil arsitektur kuno ini dan menghantamnya dengan gelombang radio. Maksudku, gelombang yang mirip dengan gelombang yang digunakan ponselmu, tapi dalam skala yang jauh lebih besar hingga 580 meter. Namun, karena mereka tidak bisa langsung menembakkan gelombang radio ke piramida yang sebenarnya, mereka melakukan hal terbaik berikutnya. Pemodelan komputer. Dengan menggunakan simulasi ini, para peneliti menemukan sesuatu yang luar biasa. Piramida Agung sebenarnya dapat memusatkan energi elektromagnetik di ruang-ruang internalnya dan juga di bawah dasarnya, di mana terdapat ruang yang belum selesai dibangun. Yang kumaksud dengan berkonsentrasi adalah seperti menjebaknya. Sebagai contoh, ketika kamu berteriak ke dalam gua, kamu mendengar suaramu bergema kembali kan? Gelombang suara tidak menghilang begitu saja, gelombang tersebut memantul dan terfokus. Demikian pula ketika gelombang radio menghantam piramida. Gelombang tersebut tidak hanya melewati atau mengelilinginya. Sebaliknya, gelombang tersebut diserap, memantul dan terfokus di dalam dan di bawah piramida. Daftar fenomena misterius yang mengelilingi piramida Mesir tidak berhenti sampai di situ. Di dalam piramida terdapat lorong panjang dan sempit yang mengarah ke tempat yang dikenal sebagai kamar raja. Ruangan ini terletak di tengah piramida dan diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Firaun Khufu, pemimpin Mesir kuno yang memerintahkan pembangunannya lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Saat pengunjung masuk ke dalam kamar raja, ada dua hal yang biasanya menarik perhatian
perhatian mereka. Akustik ruangan yang luar biasa dan strukturnya yang berat dan megah yang seluruhnya dilapisi granit merah. Baru-baru ini para ilmuwan mulai menghubungkan kedua fakta ini. Beberapa peneliti sekarang percaya Kamaraja mungkin dapat menarik atau menangkap energi suara yang dihasilkan dari bagian lain piramida. Dengan kata lain, ruangan ini mungkin dirancang untuk memperkuat suara dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh ruangan lain di piramida. Untuk menguji teori ini, para peneliti melakukan percobaan dengan bernyanyi di kamar ratu yang terletak tepat di bawah kamar raja. Disinilah keanehannya, musik tidak dapat didengar di ruang bawah tanah piramida yang lebih rendah, tetapi terdengar keras dan jelas di kamar raja. Salah satu penjelasan yang mungkin untuk hal ini adalah jenis batu yang digunakan di kamar raja, yakni granit merah muda. Granit dikenal dengan sifat piezoelektriknya, yang berarti granit dapat menyerap energi dari sekelilingnya, seperti getaran suara, lalu mengubahnya menjadi energi listrik. Hal ini menunjukkan bahwa akustik unik ruangan ini mungkin disebabkan oleh lebih dari sekedar bentuk ruangan. Bisa jadi granit itu sendiri berperan dalam memperkuat dan memusatkan gelombang suara. Menurut para ilmuwan, penemuan ini membuka bidang penelitian baru tentang potensi piramida. Mungkinkah orang Mesir kuno telah memanfaatkan energi yang diciptakan oleh gelombang suara atau bahkan getaran alami bumi? Mungkin terdengar terlalu mengada-ngada, tapi mengingat sifat piezoelektrik granit telah didokumentasikan dengan baik dalam ilmu pengetahuan modern, hal ini tidak sepenuhnya mustahil. Siapa tahu, mungkin kita baru saja sedikit menguak permukaan dari kemampuan piramida. Berbicara tentang sedikit menguak permukaan, masih banyak hal yang perlu dipikirkan seperti bagaimana piramida bisa berada di lokasi yang sempurna. Tampaknya para pembangun piramida agung menyusun piramida agung sesuai dengan arah mata angin, yang berarti sisi-sisinya hampir sejajar dengan 4 arah utama, utara, selatan, timur, dan barat. Ada banyak teori tentang bagaimana mereka melakukannya, tetapi satu penelitian menunjukkan orang Mesir mungkin telah menggunakan equinox musim gugur untuk mencapai keselarasan yang sempurna ini. Selama equinox, matahari terbit dan terbenam secara langsung di timur dan barat. Hal ini mungkin memudahkan para pembangun untuk menggunakan posisi matahari sebagai panduan. Dengan mengamati matahari selama waktu ini, mereka dapat memastikan posisi piramida dengan tepat. Kalau kita memikirkan semua hal aneh tentang piramida ini, maksudku keselarasannya yang sempurna, kemampuannya untuk memusatkan gelombang radio, dan bahan-bahan yang digunakan di dalam ruang-ruang yang dapat menghasilkan energi listrik. Mungkinkah tujuan sebenarnya dari piramida itu jauh lebih kompleks daripada sekedar menjadi makam? Nikola Tesla pun berpikir demikian. Dikatakan bahwa penemu dan insinyur terkenal ini terobsesi dengan piramida Mesir dan dia bertanya-tanya apakah piramida tersebut sebenarnya adalah pemancar energi raksasa. Dia percaya bentuk dan posisi piramida dapat membantu mereka berfungsi sebagai generator besar yang mampu menghasilkan energi bebas dan tak terbatas. Beberapa peneliti setuju dengan Tesla dan percaya bahwa monumen-monumen besar ini mungkin dirancang sebagai pembangkit listrik raksasa. Menurut teori mereka, para pembangunnya mungkin telah menemukan cara untuk memindahkan ion, partikel bermuatan listrik di atmosfer dengan menempatkan material seperti tembaga, emas, dan perak di sekitar piramida. Jadi sangat mungkin orang Mesir kuno menciptakan sumber daya berkelanjutan dan terbarukan. Meskipun ini adalah pemikiran yang sangat menarik, kita belum dapat mengkonfirmasi teori ini dan tujuan sebenarnya dari piramida tetap menjadi salah satu misteri terbesar umat manusia. Ada kekuatan besar yang bersembunyi di bawah tanah, di mana lempeng tektonik bertemu dan satu lempeng menekan lempeng lainnya di bawahnya. Hal ini terjadi di Samudra Pasifik dan Hindia. Ketegangan terbentuk selama berabad-abad. Ketegangannya tak tertahankan hingga Megathrust terbangun.
Bumi berguncang dengan kekuatan yang dapat melebihi 9 poin lebih kuat dari gempa bumi lainnya. Ketika dasar laut tiba-tiba terdorong ke atas dengan cepat, hal ini mengirimkan riak besar ke seluruh air dan terjadilah tsunami dengan kekuatan yang sangat besar. Gelombang ini disebut tele-tsunami dan melintasi seluruh cekungan samudra, siap untuk mengambil alih garis pantai yang jaraknya ribuan mil. Sesar naik ini membentang sepanjang 965 km. Bumi tidak hanya berguncang, tapi juga terasa seperti tercabik-cabik. Inilah kekuatan gempa bumi megatrust. Mereka yang terjebak di jalurnya harus berjuang untuk hidup. Pemerintah Jepang baru-baru ini harus mengeluarkan peringatan gempa bumi untuk pertama kalinya. Hal ini terjadi karena adanya getaran kuat di tepi zona dasar laut Palung Nankai. Pada akhirnya sebagian besar peringatan tersebut dicabut dan tidak ada banyak kerusakan akibat gempa berkekuatan 7,1 SR tersebut. Sebagian wilayah barat daya Jepang mulai berguncang dan kereta api super cepat di Jepang melambat untuk menjaga keselamatan yang membuat perjalanan menjadi lebih lambat bagi semua orang. Namun, semua orang tetap waspada karena mereka tahu tentang risiko gempa bumi megatrust yang dapat terjadi dalam beberapa dekade ke depan di Palung Nankai. Lempeng tektonik di bawah laut Filipina secara perlahan-lahan bergeser ke bawah daratan tempat Jepang berada, bergerak beberapa inci setiap tahunnya. Gempa bumi besar terakhir dari daerah ini terjadi pada tahun 1944 dan 1946. Keduanya berkekuatan 8,1 SR. Gempa-gempa ini telah menyebabkan banyak kerusakan di negara ini. Gempa bumi megatrust berikutnya di wilayah ini, jika terjadi, bisa berkekuatan antara 8 dan 9 SR. Para ilmuwan masih belum sepakat tentang seberapa besar kemungkinan gempa besar ini akan terjadi, tetapi kepastiannya bisa mencapai 80%. Di sisi lain Pasifik, para ilmuwan dari US Geological Survey telah mempelajari area berbahaya di sepanjang pantai barat Amerika Serikat. Daerah ini disebut zona subduksi Cascadia dan membentang dari California Utara hingga Pulau Vancouver Utara di Kanada. Selama 14.200 tahun terakhir, kemungkinan telah terjadi setidaknya 30 gempa bumi besar di wilayah ini. Rata-rata satu gempa besar terjadi setiap 500 tahun. Namun untuk waktu yang lama, Cascadia telah menjadi sunyi dan ini membuat para ilmuwan khawatir. Mereka menduga hal ini mungkin karena daerah tersebut terkunci, yang berarti lempeng tektonik saling menempel dan menghasilkan banyak tekanan. Akhirnya bagian dari dasar laut bisa saja tiba-tiba patah dan bergerak maju beberapa meter. Guncangannya mungkin hanya terjadi selama 5 menit, tetapi akan menciptakan tsunami yang kuat karena pergeseran dasar laut yang akan berlangsung selama 10 jam. Jika itu terjadi, ini akan menjadi bencana alam terburuk dalam sejarah negara ini. Demikian menurut para ahli. Tanah di beberapa bukit di pedalaman bisa berubah menjadi seperti pasir hisap. Hal ini akan menyebabkan lereng-lereng bukit longsor dan runtuh, meruntuhkan jalan dan jembatan. Sekitar 620.000 bangunan dapat rusak parah atau bahkan runtuh, termasuk sekitar 100 rumah sakit dan 2.000 sekolah. Orang-orang di negara bagian Washington mungkin harus mengurus diri mereka sendiri tanpa bantuan selama 2 minggu, mencari makanan, air, dan tempat berlindung sendiri. Para ilmuwan sedang mempelajari peristiwa pergeseran lempeng tektonik yang lambat, di mana lempeng tektonik bergerak sangat lambat selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, melepaskan sejumlah energi, tetapi tidak cukup untuk menghentikan gempa bumi besar. Setiap kali magnitudo gempa bumi naik 1 angka saja, energi yang dilepaskannya 40 kali lebih besar. Jadi kita membutuhkan sekitar 1 juta gempa bumi kecil setiap hari selama 500 tahun berturut-turut untuk melepaskan energi yang sama dengan satu gempa bumi besar berkekuatan 9 skala Richter.
Tapi gempa-gempa kecil ini bisa jadi merupakan petunjuk bahwa gempa yang lebih besar akan datang. Untuk memantau patahan Kaskadia dengan lebih baik, para ahli memetakan patahan tersebut dengan lebih akurat dan menambahkan alat pemantauan yang lebih baik di lepas pantai. Para ilmuwan menerima dana lebih dari $10 juta untuk memasang sensor seismik serta alat pengukur tekanan dasar laut pada kabel serat optik di lepas pantai Oregon. Tujuannya adalah agar siap untuk memperingatkan orang-orang dan berpotensi menyelamatkan nyawa ketika gempa bumi besar terjadi. Gempa bumi Megatrust yang tajam terjadi di bagian dunia ini pada tahun 1964. Gempa ini tercatat dalam sejarah sebagai gempa bumi besar Alaska dan berkekuatan 9,2 SR. Gempa bumi ini berlangsung selama lebih dari 4 menit, menjadikannya gempa bumi paling kuat dalam sejarah Amerika Serikat dan Amerika Utara. Tanah berguncang sangat keras sehingga menyebabkan retakan dan tanah longsor yang besar. Di Anchorage, banyak rumah, bangunan, dan jalan yang hancur karena tidak dibangun untuk menghadapi gempa bumi sebesar itu. Di beberapa tempat, tanah berubah secara permanen. Sebagai contoh, garis pantai di dekat Kodiak dan Pulau Hinchinbrook terangkat hingga 9 meter. Di daerah lain seperti Girdwood dan Portage, tanahnya tenggelam hingga 2 meter. Mereka harus membangun kembali jalan yang lebih tinggi agar tidak tergenang air pasang. Tsunami setinggi 8,23 meter meluluh lantakkan seluruh desa Chiniga. Banyak kota di pesisir pantai yang rusak parah tidak hanya karena gempa bumi, tapi juga karena tsunami dan kebakaran yang mengikutinya. Setelah gempa utama, terjadi ribuan gempa susulan yang lebih kecil selama berbulan-bulan. Gempa bumi moderat berkekuatan 4,4 SR mengguncang Los Angeles pada Agustus 2024. Setelah selesai, Departemen Pemadam Kebakaran LA memeriksa sekeliling kota dan tidak menemukan kerusakan besar atau siapapun yang terluka. Di kota Pasadena, yang dekat dengan pusat gempa, sebuah pipa air meledak di dalam balai kota dan semua orang harus meninggalkan gedung. Untungnya tidak ada bahaya tsunami dan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghindari kepanikan dalam situasi seperti itu adalah bersiap-siap. Jepang adalah salah satu tempat di dunia yang paling sering mengalami gempa bumi karena berada di tepi 4 lempeng tektonik. Sekitar 1.500 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu, orang-orang di Jepang telah belajar untuk hidup dengan gempa bumi. Hukum 1950 menetapkan aturan bahwa bangunan harus mampu menangani gempa hingga magnitudo 7 tanpa hancur berantakan. Pembaruan 30 tahun kemudian mengatakan bangunan seharusnya hanya mengalami kerusakan kecil pada gempa bumi seperti itu dan masih berfungsi seperti biasa. Tapi jika gempa bumi yang terjadi lebih kuat, hukum mengatakan tugas utama bangunan adalah untuk tidak runtuh dan menyelamatkan nyawa manusia. Pada tingkat paling dasar, bangunan dibuat lebih kuat dengan balok, pilar, dan dinding yang lebih tebal sehingga dapat menahan goncangan dengan lebih baik. Teknik lainnya adalah menempatkan bantalan khusus yang terbuat dari bahan seperti karet di dasar bangunan. Beberapa bangunan bahkan dibangun di atas lapisan bantalan tebal yang memisahkannya dari tanah sepenuhnya yang membantu melindunginya selama gempa bumi. Gedung pencakar langit bisa bergoyang maju mundur hingga 1,5 meter. Untuk menghentikannya agar tidak rusak, para insinyur juga dapat menambahkan sesuatu yang disebut peredam di setiap lantai 2 hingga ke atas. Peredam ini seperti pompa sepeda raksasa, tetapi bukannya udara, melainkan cairan. Ketika bangunan berguncang, peredam akan mendorong cairan di dalamnya, meskipun cairan tersebut tidak terlalu keras, tapi masih dapat menyerap sebagian guncangan. Ketika mereka membangun gedung pencakar langit yang tinggi, para insinyur mencoba untuk membuat strukturnya sesederhana dan seseimbang mungkin. Ini berarti setiap lantai memiliki ketinggian yang sama dan menempatkan tiang penyangga secara merata. Tapi terkadang arsitek yang mendesain gedung pencakar langit tidak ingin melakukan kompromi ini karena memiliki ide kreatif tentang bagaimana bangunan itu seharusnya terlihat. Maka mereka harus menemukan solusi kompromi.
Sebagai contoh, Skytree Tower di Tokyo, salah satu gedung tertinggi di dunia, dirancang dengan gaya futuristik tetapi juga memiliki fitur khusus untuk melindunginya dari gempa bumi. Gedung ini memiliki pilar tengah seperti pada pagoda tradisional Jepang dan peredam gempa yang membantu menyerap energi dari gempa bumi sehingga menjaga bangunan tetap aman. Pada tahun 2011, para ilmuwan dari Chili menemukan sebuah fosil yang tampak aneh di Antartika, yang terlihat seperti bola sepak agak penyet. Selama hampir 10 tahun, batu tersebut hanya diletakkan di rak Museum Nasional Sejarah Alam Chili tanpa label khusus. Batu tersebut dinamakan The Thing di museum karena terlihat seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Ketika para ilmuwan akhirnya mendapatkan fosil aneh tersebut, ternyata fosil tersebut sebenarnya adalah telur cangkang lunak raksasa dari sekitar 66 juta tahun yang lalu. Telur yang satu ini memiliki panjang lebih dari 28 cm dan lebar 18 cm. Panjang telur ayam biasanya hanya sekitar 6 cm dan telur burung unta hampir 15 cm sebagai perbandingannya. Jadi, The Thing memenangkan gelar telur cangkang lunak terbesar yang pernah ditemukan dan telur terbesar kedua dari hewan apapun yang kita ketahui. Satu-satunya telur yang lebih besar yang pernah ditemukan adalah telur burung gajah Madagaskar yang telah punah, yang tingginya 1,5 kali lebih tinggi dari Michael Jordan. Tinggi burung gajahnya ya, bukan telurnya. Telur Antartika ini juga istimewa karena merupakan fosil telur pertama yang pernah ditemukan di bagian dunia ini. Jadi siapapun yang meninggalkannya pasti merupakan makhluk yang besar. Mungkin reptil laut raksasa yang hidup di masa lalu, seperti Mosasaurus. Hal ini mengejutkan karena sebagian besar ilmuwan mengira makhluk ini bahkan tidak bertelur. Jadi penemuan ini bisa mengubah apa yang kita ketahui tentang mereka. Telur ini juga unik karena memiliki cangkang yang tipis dan tidak memiliki pori-pori, yang benar-benar berbeda dari telur dinosaurus pada umumnya. Telur ini sebenarnya lebih mirip telur kadal dan ular, tapi berasal dari makhluk raksasa yang berhubungan dengan hewan-hewan ini. Tidak ada dinosaurus atau reptil terbang yang diketahui dari waktu dan tempat itu yang cukup besar untuk bertelur sebesar itu. Jadi pastilah itu adalah Mosasaurus, tapi kita tidak bisa memastikannya 100%. Para ilmuwan melakukan banyak penelitian dan mempelajari 259 jenis reptil yang masih hidup, seperti kadal dan ular, serta telur-telurnya. Dari sini mereka menemukan bahwa induk yang bertelur mungkin memiliki panjang setidaknya 7 meter, tidak termasuk ekornya. Selama periode kapur akhir, bagian Antartika ini mungkin seperti tempat pembibitan. Para ahli paleontologi telah menemukan tulang-tulang Mosasaurus dan Plesiosaurus kecil di area yang sama, bersama dengan tulang-tulang dari hewan-hewan yang sudah dewasa. Para arkeolog di Norwegia membuat penemuan keren lainnya dan menemukan puluhan anak panah yang telah tersembunyi di dalam es selama 6.000 tahun. Panah-panah itu mencair dari sebuah bongkahan es yang besar di pegunungan tinggi yang mencakup area seluas 45 lapangan sepak bola. Pada tahun 2014 dan 2016, ketika musim panas sangat hangat, para ilmuwan pergi ke sebuah patch es yang disebut Langfonni untuk melihat-lihat. Mereka juga menemukan banyak tulang rusa dan tanduk di sana. Beberapa anak panah masih utuh dan beberapa lainnya terpotong-potong bersama dengan 5 mata panah di sekitar bongkahan es yang mencair. Jumlah anak panah ini lebih banyak dari yang pernah ditemukan di situs beku lainnya di dunia. Beberapa dari 68 anak panah yang ditemukan berasal dari periode Neolitikum dan yang terbaru berasal dari abad ke-14 Masehi. Es bagaikan mesin waktu yang sempurna yang dapat mengawetkan apapun yang ada di sana dalam kondisi yang nyaris sempurna. Langfonni menjadi terkenal sebagai salah satu situs tambahan es pertama setelah seorang pejalan kaki lokal menemukan sepatu kulit berusia 3.300 tahun tepat di sebelah tepiannya. Para ilmuwan mempelajari tempat-tempat seperti ini untuk memahami bagaimana orang-orang menggunakan situs-situs ini dan bagaimana tambalan es dari Norwegia ke Amerika Utara berubah dari waktu ke waktu. Suatu ketika, tepatnya sekitar 32.000 tahun yang lalu, seekor tupai mengubur beberapa biji di dekat sungai di Siberia. Jadi ingat film Ice Age ya? Biji-biji itu adalah milik tanaman dengan bunga putih mungil. Ribuan tahun kemudian, sekelompok ilmuwan menemukan biji-biji ini terkubur jauh di dalam tanah yang membeku, kira-kira setinggi gedung 12 lantai.
Benih-benih tersebut dikelilingi oleh es dan tulang belulang hewan seperti mamut, bison, dan badak berbulu. Benih-benih yang sudah dewasa telah rusak, mungkin karena dimakan tupai, tapi beberapa benih yang lebih muda masih memiliki bagian tanaman yang baik di dalamnya. Para ilmuwan dengan hati-hati mengeluarkannya dan menaruhnya di wadah kecil untuk membantunya tumbuh. Dan inilah bagian yang paling keren. Para ilmuwan itu berhasil menumbuhkan tanamannya. Bunga-bunganya tampak sedikit berbeda dengan bunga-bunga dari tanaman yang sama yang tumbuh saat ini. Setelah setahun, tanaman zaman es itu bahkan menghasilkan biji-biji baru. Berdasarkan hal ini, para ilmuwan menyarankan bahwa permafrost bisa menjadi tempat penyimpanan gen purba, dan kita bisa menemukan spesies yang telah punah di sana dan menghidupkannya kembali. Para ilmuwan di kapal pemecah es di Antartika sedang mencari ikan paus, namun mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih tidak biasa. Kamera di belakang kapal, yang seberat mobil, mendeteksi 60 juta sarang ikan es di dasar Laut Weddell. Sarang-sarang itu terletak sekitar setiap 25 cm ke segala arah dan mencakup area seluas 240 km persegi, yang sedikit lebih besar daripada seluruh wilayah Washington DC. Koloni ini bahkan memiliki batas yang jelas, yaitu sebuah garis di pasir. Para ilmuwan berada di daerah tersebut karena mereka sedang mempelajari tempat khusus di lautan yang airnya sedikit lebih hangat daripada air di sekitarnya. Di air yang lebih hangat ini, mereka menemukan hewan-hewan kecil yang disebut zooplankton di dekat bagian atas. Ketika telur-telur ikan es menetas, ikan-ikan itu berenang ke area ini untuk memakan zooplankton sebelum kembali ke dasar laut untuk tumbuh dan memiliki keturunan. Karena ada begitu banyak makanan, masuk akal untuk melihat ikan es di air hangat ini. Namun mereka tidak menyangka akan menemukan sarang ikan es dalam jumlah yang sangat banyak, lebih dari yang pernah dilihat. Antarctica Heritage Trust di Selandia Baru menemukan beberapa negatif foto lama di sebuah gubuk di Antartika. Foto-foto tersebut ternyata merupakan gambar-gambar unik dari Ross Sea Party. Ini adalah ekspedisi terkenal yang gagal yang dipimpin oleh Ernest Shackleton. Dia ingin menjadi orang pertama yang menyeberangi Antartika melalui darat, dari Laut Weddell ke Laut Ross, melewati Kutub Selatan. Namun ada yang tidak beres ketika kapal mereka Aurora terhempas ke laut. Mereka harus menggunakan gubuk milik penjelajah lain, Kapten Robert Falcon Scott. Tujuannya adalah untuk menjadi orang pertama yang mencapai Kutub Selatan. Namun sayangnya, dia juga tidak berhasil. Negatifnya terbuat dari selulosa nitrat dan ditemukan saling menempel dalam sebuah kota kecil. Lembaga tersebut membawa negatif foto tersebut kembali ke Selandia Baru, di mana mereka dengan hati-hati memisahkannya dan menemukan 22 gambar yang tersembunyi. Banyak dari foto-foto tersebut yang rusak, namun mereka masih bisa mengenali beberapa tempat yang familiar di sekitar McMurdo Sound, sebuah area terkenal di Antartika. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang mengambil foto-foto tersebut. Pada bulan Desember 2021, beberapa ilmuwan melihat tanda aneh di Larsen Ice Shelf, sebuah lapisan es raksasa di lepas pantai timur Antartika. Mereka mengira itu mungkin sungai yang mengalir di bawah es. Jadi mereka mengebor sedalam 487 meter untuk memeriksanya. Mereka berharap menemukan air, tapi mereka tidak menyangka bahwa air itu penuh dengan makhluk kecil yang bergerak cepat yang disebut amphipoda. Para ilmuwan juga menemukan bahwa air di sungai bawah tanah memiliki lapisan arus yang tidak biasa yang bergerak ke arah yang berbeda, yang masih belum mereka pahami sepenuhnya. Hal mengejutkan lainnya terjadi selama penelitian mereka. Pada tanggal 20 Desember di tahun yang sama, sebuah gunung berapi meletus jauh di Tonga, dan gelombang tekanan dari letusan tersebut terdeteksi sampai ke sungai es di Antartika. Hal ini menunjukkan bagaimana segala sesuatu di planet kita saling terhubung, bahkan di tempat yang paling jauh sekalipun. Dahulu kala ada sebuah kerajaan tempat orang Mesir kuno melakukan perjalanan untuk membeli hadiah bagi Firaun, semacam pusat perbelanjaan kuno. Kerajaan ini yang bernama Negeri Pan, kaya akan barang-barang mewah, termasuk emas, resin aromatik, kayu hitam, kayu eboni, gading dan hewan-hewan eksotis seperti macan tutul dan babun. Semua itu rasanya seperti ide hadiah yang bagus bagiku. Negeri Pan adalah mitra dagang yang sangat penting bagi Mesir selama lebih dari 1000 tahun.
Namun jika kamu berencana untuk pergi ke sana, kabar buruknya adalah bahwa kota ini belum ditemukan hingga saat ini dan tidak ada yang tahu pasti di mana letaknya. Kita hanya mengetahuinya dari catatan. Yang paling terkenal adalah yang ditinggalkan di dinding kuil Ratu Hatshepsut yang pernah mengirim ekspedisi ke Pan. Para ilmuwan telah mencoba menemukan lokasi yang tepat dari tanah yang kaya ini selama lebih dari 150 tahun. Bisa jadi letaknya di sebelah tenggara Mesir, di wilayah pesisir selatannya, di sepanjang Laut Merah, Teluk Aden, dan Samudra Hindia, atau bisa juga di tanduk Afrika dan daerah di seberang lautan di Arab Selatan. Sekarang, para peneliti akhirnya dapat mempersempit kemungkinan lokasi tersebut berkat studi tentang mumi babun. Orang Mesir kuno mengagumi babun dan bahkan menganggapnya terkait dengan dewa bulan dan kebijaksanaan. Salah satu spesies, babun keramat, sering ditampilkan dalam lukisan dinding, duduk dengan ekor melengkung ke kanan dan dimumikan dalam posisi ini. Jenis lainnya babun zaitun, terbungkus dalam kepompong raksasa. Kedua jenis babun ini ditemukan di makam lembah para raja. Namun jika kamu ingat pelajaran geografi, babun tidak mungkin berkeliaran di Mesir. Jadi hewan-hewan itu pasti dibawa ke sana melalui perdagangan dengan daerah lain. Para ahli primata, ahli Mesir, ahli geografi, dan ahli geokimia meneliti mumi babun dari dua periode waktu yang berbeda di Mesir kuno. Beberapa berasal dari periode Kerajaan Baru, dan yang lainnya berasal dari periode Ptolemeus. Para ilmuwan melakukan kerja keras ekstra dan menganalisis jaringan dari 155 babun dari 77 tempat terpisah di Afrika bagian timur dan Arab bagian selatan. Itu semua adalah area yang menurut mereka mungkin negara Pan kuno. Mereka mengukur oksigen dan strontium dalam tubuh babun. Ketika hewan minum air dan makan tanaman, gigi, rambut, dan tulangnya menunjukkan tanda geografis di mana ia pernah tinggal berkat elemen-elemen yang dikandungnya. Para ilmuwan menggunakan metode khusus yang disebut pemetaan isotop dan menemukan bahwa babun Kerajaan Baru yang mereka analisis berasal dari lokasi Eritrea, Ethiopia, atau Somalia. 5 mumi babun dan periode Ptolemait memiliki tingkat strontium yang sama dengan yang ditemukan di Mesir. Jadi orang Mesir kuno mungkin memiliki tempat khusus untuk membiarkan dan memelihara babun. Mungkin di Memphis, sebuah kota Mesir hilir, bukan Tennessee ya. Sementara itu para ahli paleontologi dari Selandia Baru beruntung karena sebongkah batu besar terbelah akibat air pasang dan memperlihatkan fosil penguin terbesar yang pernah hidup di bumi. Para ilmuwan menggunakan pemindai laser untuk membuat model 3D dari tulang penguin purba tersebut. Mereka membandingkan tulang-tulang ini dengan ukuran sirip penguin modern dan menghitung berapa berat penguin purba tersebut. Saat ini penguin terbesar, penguin kaisar, memiliki berat antara 25 hingga 45 kg. Para peneliti berpikir bahwa penguin dari masa lalu yang mereka temukan memiliki berat sekitar 154 kg. Benar-benar raksasa dunia penguin. Burung-burung besar yang tidak bisa terbang ini hidup di lautan di sekitar Selandia Baru lebih dari 50 juta tahun yang lalu. Setelah dinosaurus punah, penguin-penguin ini benar-benar memanfaatkan tubuh besarnya untuk tetap hangat di air yang dingin. Hewan ini bahkan mungkin telah berkeliling dunia berkat itu. Dan penguin raksasa ini bisa saja menakut-nakuti predator, tapi jelas tidak ada yang mau memangsanya. Asteroid yang memusnahkan dinosaurus juga memusnahkan sebagian besar reptil laut besar, dan nenek moyang anjing laut dan paus masih hidup di daratan. Pada tahun 1992, 4 petani di Tiongkok sedang menguras air dari kolam mereka dan secara tidak sengaja menemukan sebuah kapal yang penuh dengan emas dan patung-patung kuno yang bernilai jutaan. Tidak, aku bercanda. Tapi mereka menemukan Gua Long Yao. Ini adalah 24 gua besar yang dibuat oleh orang-orang pada zaman dahulu kala. Meskipun gua-gua tersebut sangat besar dan dibuat dengan baik, tidak ada yang tahu siapa yang membangunnya, alasannya dibangun, atau caranya dibangun. Para ahli menduga gua-gua tersebut berusia setidaknya 2000 tahun. Namun mereka tidak mengerti kenapa gua-gua ini tidak disebutkan dalam catatan sejarah. Semua gua di Lung Yao terlihat sama dan tidak terhubung satu sama lain. Setiap gua punya satu pintu masuk yang terhubung ke poros vertikal dengan tangga berukir. Hujan dan air dari permukaan dapat mengalir ke dalam gua melalui tangga ini. Untuk mengatur air ini, gua-gua tersebut memiliki alur khusus, saluran, dan sistem untuk menangkap air di bagian bawah. Jadi sepertinya para pembangun kuno benar-benar ahli dalam hal drainase dan pengelolaan air. Mungkin kotaku bisa belajar dari mereka karena kotaku ini berubah menjadi Venesia setiap kali hujan deras.
Gua-gua tersebut dibangun di bawah sebuah bukit yang dinamai sesuai dengan nama seekor burung yang merupakan salah satu makhluk yang paling dihormati dalam mitologi dan budaya Tiongkok. Ini melambangkan semua hal terbaik seperti kebajikan yang tinggi, keanggunan, dan penyatuan yin dan yang. Para ilmuwan berpikir bahwa mungkin ada hubungan antara gua dan burung tersebut, tapi sejauh ini hanya teori. Para ahli dan Institut Teknologi Kelautan Nasional India sedang melakukan survei polusi rutin mereka ketika mereka menemukan beberapa struktur yang tampak seperti kota di bawah air. Dengan menggunakan teknologi sonar khusus, tim tersebut menemukan bentuk-bentuk geometris yang besar di dasar laut. Mereka mengangkat berbagai benda dari situs tersebut, seperti tembikar, manik-manik, patung, bagian-bagian dinding, dan bahkan tulang dan gigi manusia. Mereka menduga bahwa reruntuhan tersebut berasal dari peradaban yang lebih tua dari peradaban lembah Indus zaman perunggu yang merupakan budaya perkotaan paling awal di anak benua India yang kita ketahui sejauh ini. Namun tidak semua orang ikut merayakan penemuan yang mengagumkan ini. Beberapa arkeolog menolak untuk mempercayainya dan mengira bahwa ini hanyalah tipuan komputer. Dan bahkan ketika mereka melihat ratusan artefak dari dasar laut, mereka mengatakan bahwa mungkin benda-benda itu hanyut di bawah aliran sungai kuno ke sana dari tempat lain. Tim yang menemukan situs bawah laut tersebut memutuskan untuk membuktikan bahwa mereka benar. Mereka memilih sepotong kayu sebagai bukti utama. Mereka mengujinya dan menemukan bahwa usianya sudah 9.500 tahun. Itu bisa jadi adalah usia seluruh situs. Orang-orang yang skeptis masih bersikeras bahwa kita tidak bisa menulis ulang seluruh sejarah manusia hanya karena sepotong kayu. Bahkan 23 tahun sejak penemuannya, tidak ada yang yakin dengan jawaban akhirnya. Ini sebagian karena sulitnya menjelajahi situs tersebut. Situs ini berada di perairan yang sangat berbahaya dengan arus yang kuat dan ombak besar. Selama musim panas yang sejuk di Antartika, dari akhir November hingga Januari, para ahli geologi dari University of Wisconsin, Milwaukee mendaki lereng McIntyre Promontory yang membeku di pegunungan Transatlantik. Di atas padang es, mereka mengamati bebatuan abu-abu di gunung itu untuk mencari fosil dari masa ketika benua itu masih memiliki hutan hijau. Pada akhir perjalanan mereka, para ahli geologi menemukan potongan-potongan fosil 13 pohon. Fosil-fosil ini menunjukkan bahwa pohon-pohon tersebut berusia lebih dari 260 juta tahun. Ini berarti hutan tersebut tumbuh pada akhir periode Permian sebelum dinosaurus pertama muncul. Lebih dari 90% dari semua spesies di bumi telah lenyap pada masa itu, termasuk hutan-hutan di kutub. Pohon-pohon ini akan sangat tangguh jika tumbuh di Antartika dan bisa bertahan. Namun peningkatan besar gas seperti karbon dioksida dan metana pasti telah merobohkannya. Hutan Antartika ini adalah cara yang luar biasa bagi kita untuk melihat seperti apa kehidupan sebelum kepunahan. Dan kita bahkan bisa memahami apa yang menyebabkannya. Hutan ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana tanaman yang ada di masa lalu berbeda dengan tanaman yang kita kenal sekarang. Sebuah pesawat Boeing 777 syarat muatan yang menuju Tiongkok lenyap di udara. Sebuah batu besar yang mengerikan tiba-tiba muncul di tengah gurun Utah dan kemudian menghilang secara misterius. Dan salah satu mobil paling terkenal di Hollywood, Aston Martin DB5 milik James Bond yang ikonik, telah hilang sejak tahun 1997. Namun satu pertanyaan yang masih mengganjal adalah, bagaimana benda-benda sebesar itu bisa hilang begitu saja tanpa jejak? Kencangkan sabuk pengamanmu karena kita akan menyelami misteri liar ini dan menjelajah apa yang mungkin bersembunyi di depan mata. Patung Ratu Nefertiti setinggi 47 cm disimpan di Museum News di Berlin. Rupanya, dia ini seperti Beyoncé dari Mesir kuno, benar-benar tanpa celah dengan tulang pipi yang tinggi, hidung yang mancung, dan senyum yang misterius. Semua diukir di batu kapur. Tapi tunggu, di mana bola matanya? Atau lebih tepatnya, iris matanya? Ya, mata kirinya hanyalah sebuah rongga kosong yang menatap keabadian. Tapi perhatikan lebih dekat iris mata kanannya. Itu, kawan, adalah kuarsa. Pada awalnya, para arkeolog yang menemukannya mengira bahwa kristal itu jatuh. Jadi tim berusaha sekuat tenaga untuk memperolehnya kembali. Namun, mereka tidak dapat menemukannya dimanapun, yang membuka ruang untuk teori misterius lainnya tentang hilangnya kristal tersebut.
Para ahli mengira bahwa mungkin dalam kehidupan nyata, Nefertiti menderita infeksi mata zaman kuno atau penyakit langka, tapi ternyata tidak. Teori ini mungkin tidak benar karena patung-patung Nefertiti lainnya menunjukkan bola mata sebelah kiri. Jadi mungkin sang seniman tiba-tiba malas dan hanya menyelesaikan satu mata saja. Atau mereka menelantarkan studionya begitu saja. Ya, siapa sih yang tidak pernah merasa ingin meninggalkan pekerjaannya dan bilang, aku berhenti? Atau mungkin patung ini hanyalah model demo untuk potret resmi yang menunjukkan kepada para pematung masa depan bagaimana cara mengukir struktur internal mata. Aku tahu sulit dipercaya bahwa patung yang indah ini hanyalah sebuah properti untuk kelas seni. Bagaimanapun patung ini digolongkan sebagai mahakarya kerajinan. Tapi teori ini punya landasan. Sisi bahu yang tidak dicat tercatat sebagai petunjuk kedua bahwa patung ini dimaksudkan sebagai model. Tapi benarkah itu? Tidak ada yang bisa membuktikannya. Yang kita tahu adalah bahwa ketika patung itu ditemukan, matanya sudah hilang, jika memang pernah ada. Jadi misteri ini masih abadi. Dari satu ratu kuno ke ratu yang lain, tapi lebih modern. Ya, kurasa bisa dibilang begitu. Kita membahas tentang Ratu Victoria. Lebih tepatnya tentang tongkat parlementernya yang hilang, simbol otoritas yang telah lenyap sejak tahun 1891. Begini ceritanya. Tongkat sepanjang 150-an senti yang terbuat dari perak dan dilapisi dengan lapisan tipis emas itu diamankan setelah pertemuan larut malam. Namun, pada keesokan harinya, tongkat itu lenyap tanpa jejak. Tersangka utamanya adalah Thomas Jeffrey, seorang insinyur yang terlihat meninggalkan gedung parlemen dengan membawa sebuah paket besar dan berisik. Jeffrey mengklaim bahwa itu hanyalah besi tua untuk bengkelnya. Lalu ada teori tentang seorang tukang bangunan yang menggunakan jendela terbuka untuk menyelinap masuk dan membuka wadah tongkat itu. Meskipun sidik jari di ambang jendela tidak mengarah kemana-mana. Dan jangan lupakan rumor jahil. Tampaknya seseorang mungkin telah meminjam tongkat itu untuk bercanda dan lupa di mana dia meletakkannya. Terakhir, ada kisah liar tentang sekelompok wanita Melbourne yang konon mengambilnya dan melemparkannya ke sungai Maribyrnong. Terlepas dari semua teori yang ada, tongkat itu belum ditemukan. Kita masih belum tahu siapa yang mengambilnya, atau apakah ada di antara para tersangka yang benar-benar terlibat. Namun, siapapun yang mengambilnya mungkin mengira bahwa itu adalah harta karun yang berharga. Kenyataannya, benda itu nyaris tidak ada harganya, mungkin sekitar kurang dari 300 pound sterling. Tapi tetap saja, itu sekitar $50.000 sekarang dan tidak buruk sama sekali. Tapi yang kumaksud adalah, jika tersangka ingin menjadi kaya, akan jauh lebih mudah dan lebih menguntungkan untuk mengambil peralatan makan atau piring apa saja dari ruang ketua parlemen. Pada tahun 2020, sebuah monolit logam mengkilap tiba-tiba muncul di gurun Utah, seperti properti fiksi ilmiah yang terdampar. Tingginya sekitar 3 meter, tampak seakan-akan sedang menunggu entitas kosmik atau kru film muncul. Namun, monolit tersebut justru menjadi pusat perhatian dalam sebuah misteri kehidupan nyata. Monolit tersebut ditemukan oleh seorang pilot helikopter yang sedang melakukan penghitungan domba bighorn tahunan di atas daerah terjal di gurun. Segera setelah itu, penampakan monolit yang menakutkan itu menarik perhatian media, memicu berbagai macam teori liar. Sebagian besar tentu saja melibatkan makhluk luar angkasa. Namun yang paling kusukai adalah bahwa karya ini diciptakan oleh seorang seniman avant-garde yang sangat menyukai film 2001: A Space Odyssey. Saat semua orang menggaruk kepala, seorang fotografer melaporkan melihat 4 orang datang, memecah monolit itu dan membawa potongan-potongan itu dengan gerobak dorong. Ya, mereka benar-benar menggulingkannya. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Jangan tinggalkan jejak," seolah-olah mereka sedang mengikuti audisi untuk peran agen rahasia. Ini berarti sementara sebagian orang membayangkan ada pengunjung antar bintang, yang terjadi sebenarnya mungkin jauh lebih sederhana. Namun, misteri monolit Utah masih belum terpecahkan. Tidak ada yang tahu persis siapa yang mengambilnya, dan tidak ada yang pernah melihatnya sejak saat itu. Ya, benar.
Meskipun banyak orang yang mengaku melihat logam itu dihancurkan, ada satu teori yang mengatakan bahwa benda aneh ini mungkin masih utuh di halaman belakang rumah salah satu tersangka. Berlian Florentin adalah permata berwarna kuning pucat dengan berat 137 karat. Ukurannya kira-kira sebesar kacang kenari kecil, yang membuatnya sangat besar dibandingkan dengan berlian biasa yang kamu temukan di toko perhiasan. Sayangnya, permata bersejarah ini hilang dan kisahnya terdengar seperti berasal dari novel petualangan. Semuanya dimulai pada abad ke-15 dengan Charles the Bold, Duke of Burgundy. Begitulah menurut kami karena asal-usulnya masih diperdebatkan. Teori pertama mengatakan bahwa ketika Charles menemui ajalnya, dia mengenakan berlian itu. Kemudian, seorang petani atau tentara yang diduga melihat batu kuning tersebut dan mengira itu hanya kaca, menjualnya dengan harga yang sangat murah. Bukan kesepakatan yang bagus, terutama karena jika berlian ini dilelang di zaman sekarang, harganya bisa mencapai lebih dari 20 juta dolar. Beberapa orang berpikir bahwa kisah ini hanyalah sebuah dongeng karena referensi sejarah pertama tentang berlian muncul jauh setelahnya, pada tahun 1657. Ketika seorang pelancong Prancis, Jean-Baptiste Tavernier, mendeskripsikan permata besar yang dimiliki oleh Ferdinand II de Medici, Grand Duke of Tuscany. Jadi, ini membawa kita ke teori nomor 2. Ketika Medici terakhir meninggal dunia, keluarga Habsburg mengambil alih kepemilikan permata ini, menjadikannya bagian dari permata mahkota Austria. Ketika kekaisaran runtuh, Kaisar Charles I dari Austria diduga membawa berlian itu ke pengasingan. Pada tahun 1918, seseorang yang dekat dengan keluarga kekaisaran memutuskan untuk tanda kutip meminjam berlian tersebut dan membawanya ke Amerika Selatan bersama dengan permata mahkota lainnya. Jadi, berlian Florentin bisa saja menjadi bagian dari pencurian permata kerajaan, tapi sebagai korban, sepertinya. Rumor mengatakan bahwa pada tahun 20-an, berlian tersebut entah bagaimana berhasil sampai ke Amerika Serikat, mengalami sedikit perubahan dengan dipotong ulang dan dijual. Namun, benarkah demikian? Ya, tidak ada yang tahu. Dari berlian yang tak ternilai harganya hingga soda dingin, jujur saja di hari panas yang terik, minuman yang menyegarkan terasa sama berharganya. Berikutnya dalam daftar kami adalah mesin soda misterius. Permata antik ini muncul di Capitol Hill, Seattle pada akhir tahun 90-an dan aku kasih tahu ya, mesin ini sangat unik. Orang-orang biasa mengatakan bahwa mesin ini memiliki banyak tombol misterius yang alih-alih mengeluarkan soda biasa, justru mengeluarkan macam-macam rasa yang cukup aneh dan sulit dipahami. Bayangkan asiknya menekan sebuah tombol dan bertanya-tanya, apa kamu akan mendapatkan ginger ale, soda anggur, atau sesuatu yang sama sekali baru? Tidak ada yang tahu persis siapa yang menaruh mesin itu. Seiring berjalannya waktu, penduduk setempat membuat legenda bahwa mesin ini berhantu atau punya pikiran sendiri. Mesin soda misterius ini menjadi sangat terkenal di Seattle hingga punya halaman Facebook sendiri dengan lebih dari 24.000 pengikut. Kemudian pada bulan Juni 2018, mesin itu lenyap dengan sebuah catatan yang berbunyi, sedang berjalan-jalan. Berbagai teori beredar mengenai kemana mesin soda itu pergi, dari Space Needle hingga kehidupan rahasia di tempat lain. Sayangnya, meskipun ada beberapa penampakan palsu, mesin itu tetap hilang. Kalau bukan mesin penjual otomatis paling keren dan misterius yang pernah ada, aku nggak tahu apa sebutannya. Katakanlah kamu sedang berjalan-jalan di sepanjang pantai di kota Hamamatsu, Jepang, berjemur di bawah sinar matahari dan mendengarkan deburan ombak. Saat entah dari mana, kamu melihat bola logam selebar 1,5 meter. Kebanyakan orang mungkin akan panik, mengira bahwa itu adalah balon mata-mata, pesawat misterius, atau entahlah, Dragon Ball mungkin. Skenario yang sama persis terjadi pada seorang pria tahun lalu. Dia mungkin mengira itu hanya bola pantai yang aneh. Jadi dia mencoba mendorongnya. Tentu saja bola itu tidak bergerak sedikit pun. Sebulan kemudian, bola logam raksasa ini menjadi berita utama di seluruh dunia karena tidak ada yang tahu dari mana asalnya.
Polisi setempat yang curiga hal itu mungkin berbahaya menutup pantai dan sibuk mendeteksinya dengan sinar X. Akhirnya, setelah mereka menyadari bahwa benda itu tidak berbahaya, para petugas memutuskan untuk memindahkan bola misterius itu dari sana. Mereka mengatakan bahwa bola itu akan disimpan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian dibuang. Tapi, orang-orang masih bingung bagaimana nasib akhir bola itu. Kata-kata dari pihak berwenang itu tidak terlalu jelas, dan mereka tidak pernah mengatakan secara pasti apa yang mereka lakukan dengan bola itu. Dari tadi kita membahas tentang benda tunggal, tapi sekarang pembahasan kita akan meningkat. Lebih dari selusin patung, mural, dan instalasi lenyap di Baltimore, dan tidak ada yang tahu kenapa. Ambil contoh, The Guide. Patung setinggi 4,5 meter yang berdiri dengan gagah di halaman Baltimore City College selama lebih dari 30 tahun. Suatu hari di tahun 2014, konservator seni kota muncul dan kejutan, patung itu hilang. Tapi tunggu, bagaimana bisa patung baja besar menghilang begitu saja? Apa tidak ada yang melihat kejadian ini? Ya, sepertinya tidak. Dan ini bukan hanya sekali terjadi. Sejak tahun 1992 sudah ada 14 karya seni yang hilang atau ditemukan dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun beberapa orang telah menyelidiki kasus ini, sejauh ini tidak ada yang tahu apa yang terjadi atau di mana karya-karya itu berada. Mungkin karya-karya tersebut diambil oleh beberapa kolektor seni yang memiliki nilai tinggi, atau mungkin seseorang berpikir bahwa mereka dapat menggunakannya sebagai patung taman yang mewah. Sulit untuk memikirkan sesuatu yang lebih misterius daripada pesawat terbang yang menghilang tanpa jejak. Kamu mungkin pernah mendengar tentang Amelia Earhart, penerbang Amerika yang menjadi legenda. Pada tahun 1932, ia menjadi wanita pertama yang terbang sendirian non-stop melintasi Samudra Atlantik, melakukan perjalanan yang berani dari Kanada ke Irlandia Utara. Kemudian pada tahun 1935, ia menjadi orang pertama yang terbang sendirian dari Hawaii ke daratan Amerika Serikat, menyelesaikan penerbangan berbahaya sejauh 3.875 km yang telah merenggut beberapa nyawa. Dia juga menjadi wakil pimpinan wanita pertama dari Asosiasi Penerbangan Nasional. Daftar rekornya terus bertambah, jadi anggap saja dia sedikit terobsesi untuk menembus batas. Namun tujuan utamanya adalah menjadi wanita pertama yang terbang mengelilingi dunia. Jadi, pada tahun 1937, ia memulai perjalanan epiknya dengan pesawat Lockheed Electra 10E. Namun semuanya berjalan dengan sangat buruk. Selama penerbangan dari Lae ke Honolulu, masalah komunikasi dan pelacakan yang salah membuatnya menghilang di atas Samudra Pasifik. Meskipun telah dilakukan pencarian di laut dan udara, baik dia maupun pesawatnya tidak pernah ditemukan, menjadikannya salah satu misteri terbesar dalam dunia penerbangan. Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan 370 adalah semacam versi masa kini dari pesawat Amelia Earhart yang hilang. Pada tanggal 2014 Maret, sebuah pesawat Boeing 777 lepas landas dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Namun, pesawat tersebut tidak pernah sampai. Pesawat ini lenyap dari layar kontrol lalu lintas udara. Namun radar militer sempat menangkapnya ketika pesawat ini menyimpang dari jalurnya sebelum akhirnya menghilang sama sekali. Bayangkan, operasi pencarian besar-besaran berteknologi tinggi yang membentang dari Laut Cina Selatan hingga ke Samudra Hindia. Yang benar-benar aneh dari semua ini adalah bahkan dengan upaya pencarian yang sangat masif itu, baik di udara maupun di laut, kita masih belum tahu persis apa yang terjadi. Ada banyak teori mulai dari pilot yang sengaja menabrakkan pesawat dan kerusakan mekanis hingga pembajakan yang rumit. Tapi tidak ada hal yang konkret yang muncul. Satu-satunya hal yang kita tahu adalah bahwa sinyal terakhir yang dikonfirmasi dari pesawat itu mengarah ke bagian terpencil di Samudra Hindia dan itu saja. Moda transportasi berikutnya dalam daftar kami menjadi legendaris berkat film. Ini dia. Ini adalah Aston Martin DB5 yang ikonik milik James Bond dari film Goldfinger. Ini bukan sembarang mobil. Ini adalah mobil superstar, lengkap dengan telepon tersembunyi, kursi pelontar, penghancur ban. Mobil ini punya lebih banyak trik daripada Bond sendiri. Namun pada tanggal 18 Juni 1997,
DB5 yang terkenal ini lenyap dari hanggar di Florida. Benar, mobil ini menghilang begitu saja seperti sebuah trik sulap yang gagal. Pada saat itu mobil ini dimiliki oleh pengusaha dan kolektor mobil Anthony Pugliese III dan bernilai 7 hingga 10 juta dolar. Namun itu bukanlah aksi menghilang terbaik. Bekas tarikan ban di lantai yang mengarah keluar dari hanggar membuat para penyelidik berpikir bahwa mobil tersebut mungkin diangkut keluar saat terkunci pada asnya dan dimuat ke truk bak terbuka. Jika memang demikian, para pencuri kemungkinan menunggu hingga hari sudah gelap untuk melakukan aksinya. Sekarang kita ke teorinya. Beberapa orang berpikir bahwa mobil ini dikirim ke sarang rahasia, mungkin sebuah istana megah di Timur Tengah. Yang lain percaya bahwa mobil itu mungkin ditenggelamkan ke dalam lautan, ala Bond. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Pugliese sendiri yang menyembunyikan DB5 di sebuah gudang di New Jersey. Meskipun ada hadiah 6 digit dan banyak detektif yang tertarik dengan kasus ini, keberadaan mobil legendaris ini masih menjadi misteri. Daftar properti Hollywood yang hilang tidak berhenti sampai di situ, dan Tony Stark mungkin perlu membuat laporan polisi. Pada tahun 2018, kostum Iron Man asli yang dikenakan oleh Robert Downey Jr. lenyap begitu saja dari sebuah gudang di Los Angeles. Setelan ikonik berwarna merah dan emas dari film Iron Man tahun 2008 yang bernilai $325.000 itu hilang begitu saja. Orang pasti berpikir, jika ada yang mengambilnya demi uang, mereka akan mengambil lebih banyak barang dari tempat penyimpanan properti itu, bukan? Tempat itu penuh dengan benda-benda dari Hollywood. Tapi tidak, hanya setelan jas itu saja yang hilang. Dengan tidak adanya tersangka yang terlihat dan tidak ada barang lain yang dilaporkan hilang, kasus yang diduga pencurian ini terasa seperti dilakukan oleh Thanos sendiri. Ya, itu kalau dia bukan karakter fiksi. Hal terakhir dalam daftar kami adalah sesuatu yang luar biasa, dan ini benar-benar luar biasa. Pada tahun 70-an setelah Apollo 17, astronot Eugene Cernan dan Harrison Smith mengambil sebuah batu bulan dan memutuskan untuk membagikannya kepada dunia. Ya, tidak ada salahnya kan? Jadi pihak berwenang memotong-motong batu tersebut. Sebenarnya ada 3 sumber yang berbeda. Lalu mereka mengirimkan 270 keping sebagai hadiah ke berbagai negara di seluruh dunia. Sekarang lebih dari setengah dari batu bulan yang baik hati ini telah lenyap. Beberapa di antaranya hilang begitu saja, sementara yang lainnya dibuang ke tempat sampah. Walaupun kedengarannya aneh, batu bulan Irlandia berakhir di tempat pembuangan sampah di Dublin setelah terjadi kebakaran di sebuah observatorium. Joseph Gittins, mantan agen NASA yang menjadi detektif batu bulan, telah melakukan pencarian untuk menemukan hadiah kosmik tersebut. Dia bahkan menawarkan $10.000 untuk batu bulan Malta yang hilang, namun masih belum ditemukan. Rupanya, batu bulan itu seperti harta karun angkasa. Jadi, jika kamu menemukan batu bulan yang berkeliaran di sekitarmu, sebaiknya cek lagi apakah batu tersebut masuk dalam radar Gittins. Jika kamu berpikir bahwa kamu aman dari tornado yang dahsyat karena kamu tidak tinggal di daerah Tornado Alley, kamu bisa jadi salah besar. Tornado sedang bergeser ke arah timur. Sepertinya kita akan melihat lebih sedikit hari dengan satu tornado dan lebih banyak hari dengan beberapa tornado yang kuat. Dan karena bergeser ke daerah yang lebih padat penduduknya, tornado dapat merenggut lebih banyak nyawa dan menghancurkan lebih banyak rumah. Tidak ada cukup waktu untuk membangun infrastruktur agar melindungi semua orang dari bahaya yang bergerak cepat ini. Jadi hal yang bisa kamu lakukan untuk menyelamatkan diri adalah belajar sebanyak mungkin tentangnya. Sekitar 1.200 tornado menghantam AS setiap tahunnya. Kamu harus berterima kasih kepada geografi unik yang menciptakan kondisi yang sempurna untuk itu, terutama di musim semi dan panas. Angin dari Pasifik menjatuhkan uap air di atas pegunungan Rocky dan menjadi kering dan sejuk saat bergerak ke timur. Angin tersebut bertabrakan dengan aliran udara hangat dan lembab dari Teluk Meksiko di atas dataran datar. Dan begitulah udara yang tidak stabil dan pergeseran angin yang merupakan kondisi sempurna untuk tornado lahir.
Secara historis, tornado paling sering terjadi di Tornado Alley. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1950-an oleh dua ahli meteorologi sebagai judul untuk proyek penelitian mereka untuk mempelajari cuaca ekstrim di Texas dan Oklahoma. Texas bagian timur laut dan Oklahoma bagian selatan tengah adalah daerah yang kita pikirkan ketika kita berbicara tentang Tornado Alley. Namun dalam 10 tahun terakhir, jalur ini telah bergeser ke arah timur hingga 804 km. Sekarang, Missouri bagian timur, Arkansas, Tennessee bagian barat, Kentucky, Mississippi bagian utara, dan Alabama mengalami lebih banyak tornado. Badai di awal tahun 23 adalah bukti nyata bahwa tren ini nyata. Tornado yang dahsyat menghantam Rolling Fork, Mississippi, dan wabah lainnya menyebabkan kerusakan besar di Tornado Alley yang baru. Data dari 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa wabah tornado besar dengan beberapa puting beliung dari satu sistem cuaca juga bergerak ke arah timur dan menjadi lebih sering dan lebih kuat. Lorong tornado bergeser ke arah timur terutama karena adanya supercell. Badai petir yang kuat dengan aliran udara yang berputar menciptakan tornado baru. Supercell terbentuk ketika udara hangat dan lembab di dekat tanah berinteraksi dengan udara dingin dan kering di tempat yang lebih tinggi. Bisa dibilang kita hidup di tengah-tengah eksperimen alam. Kita melihat perubahan pada bahan-bahan dasar badai yang parah. Tapi kita tidak tahu seberapa signifikan perubahan ini. Para ahli memperkirakan bahwa badai supercell akan menjadi lebih sering terjadi pada akhir musim dingin dan awal musim semi dan lebih jarang terjadi pada akhir musim panas dan musim gugur. Udara dalam beberapa tahun terakhir menjadi lebih hangat dan lebih lembab, dan interaksi antara massa udara semakin sering terjadi. Para ahli menjelaskan bahwa atmosfer menjadi lebih tidak stabil, dan Teluk Meksiko mengirimkan lebih banyak uap air ke bagian tenggara AS. Penelitian juga menunjukkan bahwa apa yang disebut garis kering yang membagi Amerika Serikat bagian timur yang lebih basah dari Amerika Serikat bagian barat yang lebih kering juga bergeser ke arah timur. Garis ini awalnya berada di sepanjang meridian 100, namun telah bergeser sekitar 225 km ke arah timur sejak akhir tahun 1800-an. Pergeseran ini dapat mempengaruhi di mana badai terbentuk, karena garis kering berfungsi sebagai batas konveksi, di mana udara hangat naik dan udara dingin turun yang memicu badai. Musim dingin yang lebih ringan yang kita lihat akhir-akhir ini juga berarti lebih banyak kesempatan bagi massa udara yang tidak stabil untuk berinteraksi dan membentuk supercell di awal tahun. Sulit untuk memprediksi bagaimana situasi akan berubah dan seberapa berbahayanya, karena kita tidak memiliki banyak data tentang bagaimana pola cuaca mempengaruhi kejadian yang berlangsung singkat seperti tornado. Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat baru mulai mencatat tornado pada tahun 1950, dan mereka tidak menangkap banyak tornado di daerah-daerah terpencil. Data menunjukkan bahwa jumlah hari terjadinya tornado setiap tahun telah menurun, tapi ada lebih banyak aktivitas tornado pada hari-hari ketika tornado terjadi. Catatan juga menunjukkan bahwa pada beberapa tahun, tornado merenggut nyawa hingga 20 orang di seluruh Amerika Serikat, dan pada tahun-tahun lainnya, tornado merenggut lebih dari 100 nyawa. Namun sekarang, ada lebih banyak orang yang tinggal di jalur tornado karena populasi Amerika Serikat telah meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak tahun 1950-an. Dan wilayah tenggara tempat aktivitas tornado bisa meningkat, memiliki lebih banyak penduduk sekarang. Texas dan Oklahoma sudah siap dengan tempat penampungan tornado, tapi daerah-daerah di bagian tenggara kurang diperlengkapi. Ditambah lagi ada banyak rumah mobil di bagian tenggara yang rentan terhadap badai angin. Tornado di wilayah ini sering menyerang pada malam hari, dan 2,5 kali lebih mungkin menyebabkan kematian. Kita mungkin akan mengalami lebih banyak kejadian seperti wabah tornado Super Tuesday pada tahun 2008. Tornado tersebut melanda Amerika Serikat bagian selatan dan lembah Ohio bagian bawah, dan hanya dalam waktu 15 jam, 87 tornado menerjang daerah tersebut dan menyebabkan masalah besar. 57 orang kehilangan nyawa di 4 negara bagian dan 18 kabupaten, dan banyak lainnya terluka. Tornado dipicu oleh sistem tekanan rendah yang kuat yang membawa udara hangat. Terdapat supercell dan angin berputar yang menghasilkan tornado dahsyat ini. Pada tanggal 5 Februari, sebuah garis badai berkembang dari Texas bagian timur ke Missouri dan bergerak ke arah timur.
Salah satu tornado yang paling kuat bergerak sejauh 196 km dalam waktu 2 jam. Pada pagi hari tanggal 6 Februari, ancaman cuaca buruk bergeser ke bagian timur Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan kerusakan akibat angin yang bergerak ke arah Atlantik dengan salju dan hujan yang sangat dingin dari Iowa ke Quebec. Badai ini menghancurkan banyak rumah dan bahkan menyapu beberapa rumah dan fondasinya, membuat rumah mobil terbang, menerbangkan banyak kendaraan dan traktor trailer dari Interstate 40, serta menerbangkan beberapa mobil ke pepohonan. Ada hembusan angin berkecepatan lebih dari 80 km per jam di Arkansas ke Indiana, hujan es sebesar bola softball, pohon-pohon tumbang, dan pemadaman listrik di mana-mana. Beberapa daerah terendam banjir karena hujan lebat dan salju yang mencair. Semua ini menyebabkan lebih dari 1.000 pembatalan penerbangan di Bandara O'Hare, Chicago, dan gangguan di Bandara Toronto. Data dari para ilmuwan dapat membantu daerah-daerah baru di AS untuk mempersiapkan diri menghadapi lebih banyak tornado yang akan datang. Pihak yang berwenang juga perlu memperbaiki tempat penampungan masyarakat dan sistem peringatan, serta mengedukasi masyarakat setempat tentang keamanan tornado. Kamu juga bisa bersiap-siap dengan mempelajari 3 aturan dasar: masuk, merunduk, dan berlindung. Ketika kamu mendengar peringatan akan datangnya tornado, masuklah ke ruangan paling dalam di rumahmu dan jauhi pintu dan jendela. Jika kamu punya ruang bawah tanah atau tempat perlindungan tornado bawah tanah, bersembunyilah di sana. Jika tidak, berdiamlah di lantai yang paling rendah. Kamu dapat menggunakan apapun yang ada untuk melindungi diri dari puing-puing. Pakaian, bantal, selimut, kasur, atau meja besar, apa saja bisa digunakan. Ada tips yang mengatakan bahwa kamar mandi adalah tempat yang paling aman untuk bersembunyi. Hal ini masuk akal karena sebagian besar kamar mandi berada di tengah-tengah rumah. Pada bulan Maret 2023, seorang pria dan pacarnya di Rolling Fork, Mississippi, selamat dari tornado karena berlindung di bak mandi. Bak mandi itu terlempar ke udara namun mendarat dengan selamat di tengah reruntuhan rumah mobil. Tapi sebenarnya berada di dalam bak mandi dengan kasur juga tidak menjamin lebih aman. Lemari dan bilik mandi yang berada jauh di dalam gedung juga dapat memberikan perlindungan yang baik. Jangan gunakan lift. Kamu dapat terjebak di dalamnya jika terjadi pemadaman listrik. Tetaplah berada di tempat penampungan sampai kamu yakin bahwa ancaman tornado telah berakhir. Jika bisa, dengarkan informasi terbaru dari layanan cuaca nasional, radio lokal, atau TV. Beberapa tornado dapat menghantam area yang sama, jadi mungkin tidak aman untuk meninggalkan tempat perlindungan bahkan setelah tornado yang pertama berlalu. Saat kamu meninggalkan tempat perlindungan, berhati-hatilah, mungkin ada banjir, puing-puing, bangunan yang runtuh, dan jalan yang terhalang. Jauhi kabel listrik yang jatuh dan genangan air dengan kabel di dalamnya, dan jangan gunakan korek api atau pemantik api jika terjadi kebocoran gas. Jauhi bangunan yang rusak karena bisa runtuh kapan saja. Berada di dalam mobil saat terjadi tornado tidak jauh lebih aman daripada berada di tempat terbuka atau di tempat parkir. Banyak orang terluka saat mencoba menjauh dari badai. Tornado dapat menghasilkan hujan es sebesar bola softball yang dapat dengan mudah menghancurkan kaca depan mobil. Jika kamu berada di luar ruangan saat tornado menerjang, cobalah untuk masuk ke dalam bangunan yang bisa kamu temukan. Jika tidak memungkinkan, merunduklah serendah mungkin. Bahkan selokan atau gorong-gorong pun bisa lebih aman daripada kendaraanmu. Kemungkinannya kita akan menemukan kehidupan di luar bumi di tahun 2035. Dan tidak perlu pergi ke galaksi yang sangat jauh, Bima Sakti kita penuh dengan lingkungan yang sangat cocok. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu. Yang kita bicarakan di sini adalah mikroba atau penanda kimiawi, bukan humanoid hijau seperti di film-film Hollywood. Meskipun begitu, ketika kita akhirnya menemukan jejak kehidupan, hal itu akan mengubah cara pandang kita tentang tempat kita di alam semesta. Teleskop antariksa Kepler milik NASA menemukan sesuatu yang luar biasa. Hampir semua bintang memiliki planet dan banyak di antaranya yang mungkin bisa dihuni. Planet batuan seperti Bumi dan Mars bahkan lebih banyak ditemukan di galaksi kita daripada planet gas raksasa seperti Saturnus dan Jupiter. Selain itu, kita juga sudah tahu kalau galaksi kita sangat kaya akan air. Ada air di awan antar bintang tempat bintang-bintang dan planet-planet terbentuk, di piringan-piringan debu di sekeliling bintang-bintang lain, di komet-komet, pokoknya di mana-mana. Namun, yang paling sulit adalah menemukan kehidupan itu sendiri.
Idealnya, untuk menemukannya kita harus mendarat di setiap planet di luar angkasa dan benar-benar memeriksa di bawah setiap batu. Namun, berkat penelitian terbaru, setidaknya kita bisa mempersempit pencarian ke planet-planet yang berpotensi layak huni. James Webb Space Telescope, teleskop super canggih yang diluncurkan ke ruang angkasa pada tahun 2021, sedang melakukan penelitian. Teleskop ini memeriksa atmosfer bumi super di dekatnya, yaitu planet berbatu yang ukurannya sedikit lebih besar dari bumi. Wahana ini mencari gas-gas yang berhubungan dengan kehidupan, bahan kimia yang hanya bisa diproduksi oleh makhluk hidup, dan mereka sudah menemukan beberapa petunjuk. Sebagai contoh, mereka mendeteksi tanda-tanda adanya bahan kimia semacam itu di sebuah planet yang disebut K2-18b. Jarak planet ini 120 tahun cahaya, yang merupakan jarak yang cukup dekat dalam skala ruang angkasa. Planet ini berada di zona Goldilocks, yaitu zona di sekeliling bintang di mana temperaturnya tepat untuk keberadaan air dalam wujud cair. Planet ini mengitari bintang Katai Merah, tipe bintang terkecil yang pernah ada. Bintang-bintang semacam itu sedikit lebih redup daripada matahari. Diperlukan waktu sekitar 1 tahun untuk memeriksa apakah petunjuk-petunjuk kehidupan ini nyata. Jika ya, berarti kehidupan jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Tapi, kalaupun tidak, masih ada 10 planet Goldilocks lainnya yang ada dalam daftar untuk dipelajari. Teleskop luar angkasa James Webb adalah alat yang sangat keren, tapi memiliki keterbatasan. Teleskop ini tidak bisa mendeteksi planet-planet kecil yang mirip bumi karena ukurannya. Untuk mengatasinya, NASA berencana untuk meluncurkan alat lain, teleskop survei inframerah bidang lebar. Teleskop ini akan lebih baik lagi dalam mendeteksi planet-planet seperti itu dan bahan kimia yang berhubungan dengan kehidupan. Dan juga ada proyek SETI. SETI adalah singkatan dari Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini telah berburu makhluk luar angkasa sejak tahun 80-an. Mereka juga percaya bahwa kita akan menemukan tanda-tanda kehidupan dalam 10 tahun ke depan. Belum lama ini, mereka memulai sebuah proyek yang sangat besar dan keren. Proyek ini dinamakan COSMIC dan menggunakan serangkaian teleskop radio di New Mexico. Kalian mungkin pernah melihatnya di film Contact. COSMIC memungkinkan para ilmuwan untuk mendengarkan ratusan ribu, bahkan jutaan sistem bintang pada waktu yang sama. Teleskop-teleskop ini mengamati langit dan memeriksa data secara langsung. Jika ada sinyal yang menarik, para ilmuwan bisa langsung memeriksanya tanpa harus menunggu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Sinyal-sinyal itu sendiri seringkali muncul secara tiba-tiba dan singkat. Tapi, COSMIC bisa mendeteksi sinyal-sinyal terpendek yang berlangsung dalam hitungan nanodetik. COSMIC juga dapat membantu penelitian lain, seperti mempelajari semburan radio cepat yang misterius dan tidak dapat dijelaskan atau bahkan materi gelap. Ini adalah alat terbesar dan paling kuat untuk mencari kehidupan di luar bumi yang pernah kita ciptakan. Tapi, tidak cukup hanya dengan mendengarkan saja. Kenapa kita tidak mencari tahu sendiri? NASA telah mengirimkan beberapa sinyal ke luar angkasa. Pada tahun 2000, Deep Space Network mengirimkan sinyal ke satelit Pioneer 10. Tapi ada rintangan yang menghalangi, sebuah bintang Katai putih yang jaraknya 27 tahun cahaya dari bumi. Jika ada planet di sekeliling bintang itu, mungkin sinyal juga sampai ke sana. Jika ada spesies cerdas di sana, kita bisa menerima balasannya di tahun 2029. DSN terus mengirimkan transmisi yang kuat ke luar angkasa. Sinyal-sinyal ini akan bertemu dengan 222 bintang dalam 3 abad ke depan. Mungkin suatu hari nanti kita akan menerima balasan dari suatu tempat yang jauh. Tapi kenapa kita belum menerima jawaban? Ada sekitar 200 miliar galaksi di alam semesta. Masing-masing memiliki sekitar 100 miliar bintang. Jika 1% saja dari bintang-bintang itu memiliki satu planet, maka masih ada 200 kuintilion planet yang mungkin. Dan kita bisa mengerucutkannya lebih jauh lagi. Jika kemungkinan planet-planet itu memiliki kehidupan adalah 1:1 triliun, maka masih ada beberapa ratus ribu planet. Jadi, di mana semuanya?
Ini adalah pertanyaan terkenal yang dikenal sebagai paradoks Fermi. Kemungkinan pertama tidak terlalu menakutkan. Ada kemungkinan alam semesta penuh dengan kehidupan, tapi kehidupan ini tidak cerdas dalam pengertian tradisional kita. Beberapa planet mungkin memiliki mikroba, burung atau dinosaurus luar angkasa. Hal ini disebut dengan teori Great Filter. Teori ini menyatakan bahwa ada filter tertentu yang harus diatasi oleh kehidupan untuk menjadi cerdas, dan mungkin spesies lain belum mampu mengatasinya. Coba pikirkan, kehidupan di bumi dimulai di lautan, kemudian merangkak ke daratan, beraneka ragam dalam berbagai bentuk. Punah dalam peristiwa besar sebanyak 5 kali, berevolusi lagi, dan akhirnya menjadi manusia. Kita membangun masyarakat, mengembangkan perawatan kesehatan, dan baru kemudian mulai mencari kehidupan lain. Ada ide lain yang disebut hipotesis Gaian bottleneck, yang pada dasarnya menunjukkan hal yang sama. Meskipun mungkin tidak terlalu sulit bagi kehidupan dasar untuk memulai, sangat sulit bagi kehidupan tersebut untuk bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang lama. Venus mungkin juga memiliki lautan dan kondisi yang mirip bumi, tapi ada yang tidak beres. Lautan di Venus mendidih karena efek rumah kaca yang tidak terkendali. Sekarang, Venus menjadi steril. Mars juga pernah memiliki air cair di permukaannya, dan bulan serta Merkurius memiliki atmosfer yang tebal untuk waktu yang singkat. Sementara itu, bumi telah memiliki air cair di permukaannya selama hampir seluruh keberadaannya. Sangat langka dan luar biasa bagi sebuah planet untuk mempertahankan suhu dari 0 hingga 100 derajat Celcius selama jutaan tahun. Jadi, mungkin adalah suatu kesalahan untuk mencari kehidupan cerdas, terutama yang menggunakan teknologi yang sama dengan kita. Bagaimanapun juga, kehidupan cerdas berevolusi dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Disitulah juga letak peran persamaan Drake. Ini adalah rumus yang memberi kita kesempatan untuk menghitung potensi kehidupan yang cerdas di sebuah planet. Untuk menghitung hasilnya, kita perlu mengetahui beberapa variabel. Berapa banyak bintang yang ada? Berapa banyak bintang yang memiliki planet? Kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan, dan seterusnya. Sayangnya, kita belum mengetahui angka-angka ini dan hasilnya mungkin tidak signifikan. Tapi, mari kita asumsikan bahwa setidaknya ada satu spesies cerdas lainnya. Kenapa kita belum bertemu? Mungkin ada banyak alasan. Mungkin mereka tidak menganggap kita cukup menarik, atau mungkin masalahnya ada pada kita. Mungkin kita terus kehilangan sinyal mereka, atau mungkin kita melewatkan seluruh spesies itu sendiri. Alam semesta ini sangat besar dan kuno, usianya lebih dari 14 miliar tahun. Jika kita memadatkan seluruh sejarah evolusi bumi ke dalam waktu 24 jam sehari, kehidupan itu sendiri dimulai pada pukul 4 pagi. Dinosaurus punah pada pukul 11 malam. Makhluk mirip manusia muncul 2 menit sebelum tengah malam. Dalam analogi ini, manusia baru ada selama 77 detik, dan teknologi kita yang mampu mendeteksi kehidupan di luar bumi bahkan lebih baru lagi, kurang dari 1 detik. Dengan jarak dan rentang waktu yang begitu jauh, kemungkinan kita hidup di waktu yang sama dengan peradaban lain sangatlah kecil. Jika peradaban mereka hanya bertahan beberapa milenium, kita bisa dengan mudah melewatkan mereka sepenuhnya. Namun, bukan berarti kita harus berhenti mencari. Para ilmuwan khawatir bahwa sinyal radio bumi telah meredup seiring berjalannya waktu. Namun, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Jumlah satelit kita terus bertambah dan ini membuat planet kita lebih mudah dideteksi. Pada akhir dekade ini, kita bisa memiliki 100.000 satelit yang membuat bumi menjadi sangat terang dalam spektrum radio. Jika ada peradaban maju di luar sana, mereka akan dengan mudah menemukan kita bahkan dari jarak yang sangat jauh. Para astronom sangat optimis akan hal itu. Ada kemungkinan besar mereka akan menemukan makhluk luar angkasa selagi kamu dan aku masih ada. Kita tahu bahwa orang Mesir kuno cukup berbakat untuk membangun sesuatu yang megah seperti piramida. Tapi apakah mereka juga cukup pintar untuk mengukur kecepatan cahaya? Ada sebuah teori yang beredar di dunia maya yang mengatakan hal itu. Jika kamu melihat kedua angka ini, kamu akan melihat bahwa kedua angka ini sangat cocok.
Yang pertama adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara yang diukur dalam satuan meter. Dan yang kedua adalah garis lintang piramida Agung Giza. Jadi, apakah hal ini dilakukan dengan sengaja atau hanya kebetulan saja? Untungnya, kami dapat memberitahumu bahwa ini hanyalah sebuah kebetulan, bukan sebuah konspirasi. Piramida Agung hanyalah salah satu dari sekian banyak tempat di dunia yang memiliki garis lintang yang sama. Dan yang lebih penting lagi, bahkan jika orang Mesir kuno entah bagaimana telah mengukur kecepatan cahaya dan memilih untuk merahasiakannya dari seluruh dunia, mereka tidak akan menggunakan meteran untuk mencatatnya. Meter baru ditemukan pada akhir abad ke-18. Para pembangun piramida menggunakan satuan ukuran yang berbeda yang disebut hasta. 1 hasta sama dengan 0,45 meter. Hasta didasarkan pada panjang lengan dari siku ke ujung jari tengah dan menjadi populer di dunia kuno. Jadi, jika mereka ingin membuat seluruh dunia terkesan dan mengatur piramida pada titik yang sesuai dengan kecepatan cahaya dalam hasta, mereka harus membangun konstruksi ikonik mereka di suatu tempat di Eropa. Dan astronom Denmark yang pertama kali mengukur kecepatan cahaya pada tahun 1676 pasti akan sangat kecewa saat mengetahui bahwa seseorang telah melakukannya berabad-abad sebelumnya. Jadi, meskipun mereka lebih maju dari zamannya dalam banyak aspek, orang Mesir kuno tidak pernah mengukur kecepatan cahaya atau menggunakan garis bujur dan garis lintang untuk memetakan lokasi mereka. Dasar piramida Agung Giza mungkin tampak seperti bujur sangkar yang sempurna, tapi sebenarnya struktur ini terdiri dari 8 sisi, bukan 4 sisi. Keempat sisinya memiliki lekukan cekung yang halus yang membelahnya secara merata dari dasar ke ujung. Versi resminya adalah bahwa seorang pilot Inggris adalah orang pertama yang menyadarinya pada tahun 1940 saat terbang di atas piramida. Dia mengambil foto yang menunjukkan bayangan yang menyoroti lekukan-lekukan ini. Beberapa orang berpikir bahwa garis-garis ini hanya terlihat dari atas dan paling baik dilihat saat fajar dan senja selama equinox musim semi dan musim gugur. Hal ini telah memunculkan teori aneh bahwa orang Mesir kuno mungkin telah merancang piramida untuk berkomunikasi dengan sesuatu yang melihatnya dari atas. Piramida Agung adalah salah satu dari 3 piramida yang dulunya memiliki pintu putar. Beratnya sekitar 20 ton, tapi mereka masih bisa dengan mudah membukanya dari dalam. Ukurannya yang pas membuatnya hampir tidak terlihat dari luar, tanpa kait atau pegangan yang terlihat. Hanya ada sedikit variasi pada batu eksterior yang memberikan celah. 2 piramida lainnya yang memiliki pintu serupa adalah milik ayah dan kakek Khufu. Piramida Agung juga memiliki ruang kosong tersembunyi sepanjang 30 meter yang hanya ditemukan pada tahun 2017. Kita masih belum tahu apa yang ada di dalam ruang tersebut, apa tujuannya, atau apakah itu satu-satunya ruang dari jenisnya. Para peneliti menggunakan teknologi yang sama untuk melihat menembus dinding katedral, piramida Maya, dan bahkan gunung berapi. Hal ini bergantung pada hujan alami partikel subatom yang disebut muon. Partikel-partikel ini lebih mudah melewati ruang kosong daripada melalui material padat. Jadi, jika mereka mengatur beberapa detektor muon di sekitar sebuah struktur, para ilmuwan dapat memetakan area padat dan kosong. Sebuah tim ilmuwan menempatkan detektor muon di dalam piramida Agung dan membiarkannya mengumpulkan data selama berbulan-bulan. Para ilmuwan telah menganalisis sampel mortar yang digunakan untuk membangun piramida berkali-kali. Meskipun kita tahu komposisinya, teknologi modern masih belum bisa menirunya. Mortar sebagian besar terbuat dari gypsum yang telah diproses, tapi tidak digunakan seperti semen yang kita gunakan untuk batu bata saat ini. Sebaliknya, mereka menggunakannya untuk menopang sambungan antara batu-batu besar saat dipasang. Diperkirakan jumlah yang mereka butuhkan untuk membangun piramida Agung adalah sekitar 0,5 juta ton mortar. Adukan semen gypsum ini lebih kuat dari batu-batu itu sendiri dan telah bertahan selama ribuan tahun. Keempat sisi piramida Agung sejajar dengan arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Menurut arkeolog dan insinyur Glendas, penyelarasannya akurat hingga 4 menit busur atau 1/15 derajat.
Para arsiteknya berhasil mencapai hal ini tanpa alat modern seperti drone, cetak biru, atau komputer. Banyak peneliti yang mencoba menjelaskan keajaiban konstruksi ini. Mungkin mereka menggunakan bintang kutub atau bayangan matahari. Das baru-baru ini mengusulkan ide baru yang lebih sederhana. Orang Mesir mungkin menggunakan ekuinoks musim gugur untuk menyelaraskan piramida. Peristiwa ini terjadi 2 kali dalam setahun ketika garis khatulistiwa bumi melewati pusat piringan matahari, membuat siang dan malam hampir sama panjangnya. Untuk menguji teorinya, Das melakukan percobaan pada tanggal 22 September 2016, hari pertama ekuinoks musim gugur. Dia menggunakan tongkat khusus yang dimiliki orang Mesir untuk membuat bayangan dan melacak ujungnya secara berkala, membentuk kurva yang halus. Dengan menghubungkan 2 titik kurva dengan tali yang kencang, dia menciptakan garis timur barat yang nyaris sempurna. Das mencatat bahwa pada titik balik matahari, ujung bayangan berupa garis lurus hampir sempurna timur barat dan dengan sedikit kesalahan berlawanan arah jarum jam. Ada kesalahan yang sama pada piramida. Meskipun eksperimennya dilakukan di Connecticut, Das percaya bahwa metode yang sama juga bisa diterapkan di Mesir. Yang dibutuhkan oleh orang Mesir kuno adalah hari yang cerah. Mereka dapat menentukan titik balik matahari musim gugur dengan menghitung 91 hari dari titik balik matahari musim panas. Tapi mereka hanya meninggalkan sedikit petunjuk dan tidak ada dokumen teknik atau rencana arsitektur yang ditemukan yang menjelaskan metode mereka. Jadi mereka mungkin telah memetakan bayangan tetapi tidak pasti. Para ilmuwan telah lama bertanya-tanya bagaimana balok-balok batu yang berat itu dibawa ke lokasi-lokasi piramida, dan mereka mungkin akhirnya memiliki jawabannya. Sebuah tim peneliti dari University of North Carolina, Wilmington, telah menemukan bahwa 31 piramida kemungkinan besar dibangun di sepanjang cabang Sungai Nil yang telah lama hilang. Sekarang tersembunyi di bawah padang pasir dan lahan pertanian. Selama bertahun-tahun, para arkeolog berpikir bahwa orang Mesir kuno pasti menggunakan jalur air di dekatnya untuk mengangkut material, peralatan, orang, dan apapun yang mereka butuhkan untuk membangun piramida di sungai. Namun, sampai sekarang, mereka tidak yakin dengan lokasi, bentuk, ukuran, atau kedekatan jalur air ini dengan lokasi piramida. Kelompok peneliti ini menggunakan citra satelit radar, peta historis, survei geofisika, dan coring sedimen untuk memetakan cabang sungai tersebut. Mereka percaya bahwa cabang sungai tersebut terkubur oleh kekeringan besar dan badai pasir ribuan tahun yang lalu. Tim berhasil masuk ke bawah permukaan pasir dan mendapatkan gambar beberapa fitur tersembunyi berkat teknologi radar. Mereka menemukan sungai tersembunyi dan struktur kuno yang mengalir di kaki bukit tempat sebagian besar piramida Mesir kuno berada. Penemuan cabang sungai yang telah punah ini membantu menjelaskan kepadatan piramida yang tinggi antara Giza dan Lis di tempat yang sekarang menjadi daerah gurun Sahara yang tidak ramah. Mesir bukanlah negara dengan piramida terbanyak di dunia. Gelar juara di sini jatuh ke tangan tetangganya di selatan, Sudan. Negara ini memiliki antara 200 hingga 255 piramida dibandingkan dengan Mesir yang hanya memiliki 138 piramida. Piramida-piramida ini dibangun oleh anggota kerajaan Kush, sebuah peradaban kuno yang menguasai wilayah di sepanjang Sungai Nil berabad-abad yang lalu. Mereka mulai membangun piramida sekitar 500 tahun setelah orang Mesir berhenti melakukannya. Piramida mereka jauh lebih kecil daripada piramida Mesir, tapi dibangun untuk tujuan yang sama. Para arkeolog masih bekerja untuk mencari tahu bagaimana piramida di Sudan dibangun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, dan apa yang terjadi pada masyarakat mereka.